Dan apa kata Ibu Hajah Ella di Haturan? Makan dua, Ibu Haji akan ada. Oh, ya gitu. Iya. Pilih iya. Iya diangkat deh. Ini bisa di ini para kena. Tes itu di tes 1 ayo tadi 1 tes Ibu gimana suaranya kapengkar kadang Bu jelas ayo 2 tes sarang iya 1 ayaannya tes satu ayaannya no iya nya cobi mana tadi 1 iya nak maik anu di deui cobi ieu aya teu kaluar 1 mana tayaan saurna nu ieu tayaan mana cobi laraseun heula 1 2 tes 1 2 tes oh mangga mangga adi laraseun heula cobi nah ibu tes ayaannya tes ibu sakedapnya tosan nah iya mah kanggo keluar ieu kalbat iya kalbat berarti keluar tak acan gitu nah ada tadi mas saya 1 2 1 badai ngawitan wae tuh bari ngantosan ngawitannya bari ngantosan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji sinarang syukur mangga urang sanggakeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu ku pangarsa mantenna dina enjing-enjing ieu urang sadayana tiasa riung mungkulung dina kaayaan sehat wal afiat oge sumanget anu ngagedur palai nambihan ilmu sareng wawasan kanggo jalankeun dina nyorang kahirupan urang sadaya. Mudah-mudahan lengkah urang ti bumi dugi ka ieu patempatan dugi kangke mulih deui ka bumi masing-masing sing lebet ku catetan kasayan nyaeta amalan sholihan amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana nu sami-sami miharep karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sim kuring sapara kanca dongkap teh pas pisannya. Margi dina jadwal teh tabu salapan kirang 10 dugi.
Di Bandung rada rurusuhan. Tabuh sabaraha tadi kita berangkat? Mi? Tabuh 5-nya. Tabuh 5, alhamdulillah. Margi ka tempat ieu sim kuring nemean ya teh Bu, nemean pisan. Mudah-mudahan jantan hikmah, jantan barokahnya. Ya. Mangga sesuai sareng permintaan ibu-ibu, pembahasan dina dangat ayeuna judulna parantos jelas. Nyata giroh berjamiah. Giroh berjamiah. Kanggo anggota teu birek deui wireh kecap giroh teh sering dibahas, sering kadangu ya. Tapi orang sadana peryogi uninga naon sih giroh teh, naon berjamiah teh. Margi kecap jamiah sareng jamaah eta aya perbentananana. Tadi parantos kadugikeun rupina mah aya ti permulaan nu ngadugikeun sepintas tentang jamiah. Mangga urang tamihan ku bahasan anu ieu sehingga urang sadayana mulih ti dieu teh tambi ngartos kedah kumaha huruf berjamiah. Oge kedah kumaha nyusun hate anu semangat. Margi sadayana dimulai dengan hati. Ya banyak. Mangga di dieu urang tinggal ibu-ibu ada definisi sederhana nu kahiji kata giroh ya. Dalam kurung itu ada di serat nate kitu Bu girotun. Jantan gi nate panjang girotun. Ibu ulah lepat ngaos sanes goirotun, diaosna girotun. Kurang sok dipondokeun jantan giroh ya, giroh. Kata giroh atau girotun dalam bahasa Arab secara literal biasa disebut secara bahasa atau secara harfiah bisa bermakna cemburu. Garis bawah ibu, cemburu. Ibu sok cemburu? Kasaha. Boleh cemburu? Tandanya? Aduh. Dina hadis naon eta? Cemburu Bu ya. Allah juga suka cemburu kok. Kasa Allah cemburu na kajalmi anu midua ka anjeunna. Midua ka Allah disebatna musyrik. Midua ka Rasulullah disebatna naon ibu bid'ah. Ada musyrik, ada bid'ah. Jadi sepertinya nu disebat midua mah teu aya anu sae ti mamana oge. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sendiri sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada yang pantas diibadahkeun ku urang taya lain nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Mangga ibu secara literal atanapi bahasa, atanapi harfiah bermakna cemburu. Adapun secara terminologis itu artinya istilah mende urang nanya. Secara istilah yang disebut giroh itu yakni semangat yang menggelora. Garis bawah ibu. Semangat yang menggelora. Ibu Ella boleh tanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, ibu hadir di sini semangat? Semangat. Bade naon? Nilari ilmu. Ya Bu ya, karena itu harus menjadi niat pertama. Karena kita itu ingat terus karena janji Rasulullah SAW, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi. Apakah dituna ibu-ibu? Naon? Jalan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Jadi orang yang melangkahkan kakinya ke satu tempat, niatnya itu ingin mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tujuan. Makanya ibu-ibu semangat. Padahal hujan rintik-rintik, ibu dimaknai, disikapi, dinikmati, insya Allah ya Bu ya. Ditambah semangat yang menggelora dalam setiap jiwa manusia. Jadi kalau dibahas semangat, satu waktu hati kita tidak semangat. Pernah ibu tidak semangat? Pernah. Dalam kehidupan itu kan ada dua sisi yang berbeda. Kadang kita suka, kadang tidak suka. Kadang semangat, kadang mengendur semangatnya itu ya. Jadi kalau disebut giroh itu harus semangat terus-terusan. Terutama semangat kepada hal-hal yang baik yang akan menimbulkan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Terus terma giroh. Terma itu nama, ya Bu ya, nama. Nama giroh itu hampir mirip bentuk ejaannya dengan kata dalam bahasa Indonesia yaitu gairah, ya Bu ya. Jadi kalau bahasa Sunda bahasa Indonesia ada gairah.
Bahasa Arab ada giroh, maka diartikan dengan bahasa Indonesia giroh itu adalah semangat anu ngagedur ibu-ibunya. Nah itu girohnya Bu ya. Jadi sekarang paling tidak ibu bisa menerangkan apa sih giroh itu. Tak iya we apalkeun. Apa samingguan sakitu Bu? Insyaallah apalkeun. Da mah bahasa Indonesia mudah ya. Oh giroh itu adalah bla 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 gitu. Terutama untuk seorang anggota ketika ditanya oleh simpatisan, Ibu saya pernah dengar giroh teh apa sih? Tanah tadi we diapalkeun nya. Mudah-mudahan ibu emot teras gitu. Mun teh emotnya ya dicacanak we ka mana engke mun teh emot ningali ka dinya tanya gitu. Atau disalin ke ibu di HP ibu ya, di HP disimpan di notebook. Nah, nanti ibu tinggal lihat aja giroh teh apa. Nu kaduana berjamiyah, karena tadi ada kata jamiyah itu ibu-ibu ngawitan nyeratna ibu perhatoskeun aya yeuna 2 jamiyah ya. Jamiyah yeuna 2. Maka kesananya kan ada jamiyah, ada maliyah ya banyak. Aya jamiyah, aya maliyah, aya tarbiyah. Nah itu ye-nya kalau menurut bahasa Arab kedah jelas Bu. Kalau tarbiyah ye-nya 1 dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Jadi ye-nya 1. Kalau jamiyah mah tina kecap jam'un digabung jadi jamiyah, ye-nya 2. Maliyah tina kecap malun jadi maliyah. Jantan numutkeun bahasa Arab asli kalau tarbiyah ye-nya 1. Kalau maliyah ye-nya 2. Kalau jamiyah ye-nya 2 juga 2. Cara menulisnya seperti itu. Tapi nanti dilihat lagi di naki-aki dan nyeratna kumaha. Tapi secara aslinya yang tadi ya. Nah sekarang jamiyah itu apa? Nah di sini ada definisi bahasa Arabna di diamanya digabungkan. Nah tadi bahasa Indonesia yang sekarang bahasa Arab. Al-jamiyatul ammatu hiya jihazul umamil mutahiddatit tamthiliyil ra'isi littadawuli wason isiyasatil ammati. Watalzamu fit taswiti ala qadaya hamatin muhaddidatin. Jamiyah pada umumnya, garis bawahi jamiyahnya Bu. Jamiyah pada umumnya adalah kesiapan umat. Nah, kesiapan umat nah oke di garis bawahi. Kenapa? Karena kalau sudah berkata tentang jamiyah berarti menyangkut umat, Bu ya. Kalau jamiyah itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama sekumpulan orang yang disebut umat. Jadi yang disebut umat teh naon? Sekumpulan orang. Jumlahnya saberiji? Jumlahnya saberiji? Lebih dari 1 aja. Kayak kita berjamaah, sholat berjamaah itu kalau sendiri ya tidak bisa disebut sholat berjamaah. Aya tamih rencang hiji, nah hiji jadi imam, nah hiji jadi makmum, maka itu sudah berjamaah. Maka kalau disebut nu 2 tadi teh jamiyah, jadi sudah ada di satu kelompok. Apalagi yang hadir di sini banyak, ya nu sumping teh sabaraha jami ya, langkung 100 rupiahnya. Alhamdulillah jamiyah seperti ini ya. Nah jamiyah pada umumnya adalah kesiapan umat. Jadi kalau kesiapan umat yang siap bukan 1-2 orang, bukan 3 orang, semua harus siap. Nah, siap apa? Siap melakukan hal-hal yang berdasarkan kebaikan, kemudian menimbulkan kebaikan juga bagi umat itu sendiri, tuh ya. Kesiapan umat, makanya yang namanya jamiyah persistri itu siap upami hayu Bu orang demo bring demo. Kantos teh demo orang Tasik. Kantos mun aya parentah gitu tanya. Kalau misalnya dikeprik ti ditu ti luhur, yang punya ti PP lungsur ke PW, ti PW lungsur ke PD, sampai ke PJ dikerahkan breg ibu-ibu tuh pakai baju seragam batik nasional. Nah, ini yang lagi dipakai. Ya. Memakai baju lebaran, oh jangan. Nanti kan bermacam-macam kalau baju lebaran itu ya. Mangga jantan ngabring, ya kelihatan kesiapan umatnya itu, ya. Ditambah di sini kesiapan umat dalam menyatukan gambaran kepemimpinan. Nah, menyatukan. Apalagi kita tuh judulnya Persatuan Islam, Ittihad. Ittihad itu adalah menyatukan, ya. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Persistri di Tasik dengan persistri di Bandung harus sama, tata cara ibadahnya, garapan-garapannya. Makanya dipimpin oleh pimpinan, maka muncul ada PP, pimpinan pusat. Lungsur ke handap PW, apa PW teh? Pimpinan wilayah. Lungsur dari PD, apa PD?
sanes percaya diri PDT nya pimpinan daerah ya. Lungsur deui ka handap aya PC, apa PC? Sanes fotokopi, PCT pimpinan cabang. Turun lagi ada PR. Sudah ada PR di sini? Udah ada PR, pimpinan ranting. Dan terakhir ada PJ, PJT pimpinan jamaah. Disatukan, disiapkan. Persamaan itu apa? Ciri anu katingal pisan. Orang Persis itu baik Persisnya atau otonomnya mun salat nate eta nuju tasahud teh sok utek-utekan seperti itu. Ketika orang tanya, nah yang benar itu cuma utek-utekan, mungkin ibu harus ngulik lagi. Ternyata ada hadis-hadis nu teu utek-utekan oge, ada hadis yang sahih. Tapi kenapa kusabab di Persis mah sudah diambil satu keputusan, cirinya adalah itu, maka tiluhur dugi ka handap sami we. Kesiapan untuk menyamakan. Maka ada istilah satu rasa. Nanti satu suara. Nanti satu usaha. Serat atau serat mah itu hilang. Ya banyak. Satu rasa, satu suara, satu usaha. Kok disebut satu? Apaan persatuan judulna oge, ya? Ketika ada yang berbeda, nanti akan dibahas loh. Kok Persis ini beda dengan yang di sana misalnya? Atau Persistri. Persis itu cirinya apa? Nutup auratnya, diusahakan menisai, gitu tiluhur sausap rambut. Berikut ketome kahanap sahibas dampa berikut tuh nah ngoncrang dina babrorong mah siga nu gararaduh wae. Nah itu sama ditutup nganggo kaos kaki. Insyaallah anu nyontohan istri-istri di kaos kaki teh Persistri. Di mana-mana itu awalnya seperti itu. Mudah-mudahan jantan uswatun hasanah. Tapi sekarang sudah melebar kemana-mana. Bukan lagi kita, tapi yang lain juga sama. Oh, baru tahu bahwa gening sampean ge kedah ditutup. Dasar badak masantren mah jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Yang harus ditutup itu adalah sekujur awakna ilal wajah, angin wajah, wal kafaini dan dua telapak tangan, depan dan belakangnya. Maka kalau meninggalin oke, oh ini Persistri. Kadang kita jadi alamat, jadi ciri ya. Kalau lihat ibu-ibu gitu ngabring, oh, di mananya pangaosan Persistri di kaos kaki, ya banyak. Kalau tidak di kaos kaki, oh sanes Persistri. Jadi nu tidak di kaos kaki roromeheun teu katutup jabi teu acan sampurna. Tah baru mengerti oh ketika dijelaskan alhamdulillah bu cirinya kelihatan. Persistri kudungna nya kedah kieu ngarumah ibu ni bukan. Aya kudung anu pungsat tungkul katingali punduk. Aya nu kitu? Aya. Tangah katingali dada aya teh? Aya. Jadi yang istilah berhijab teh di zaman ini macam-macam, tapi hijabnya Persistri adalah seperti ini. Kenapa? Karena satu rasa, satu suara, satu usaha. Tanya, kata hasil kabumi muli, mama ayah pembinaan teh ayah. Sanu ngawasna Bu Ela nerangkeun naon satu rasa, satu suara, satu usaha. Apa ke? Kurang ningali ka batur geus satu suara belum? Geus satu usaha belum gitu. Kayak Jantan di mas an imah sumbingan kita cari sana. ya. Jadi imah mau tujuan jantan tetangga sadayana. Tapi bahasanya tetap ini kan. Iya. Namun Misal. Ya. Mangga ibu-ibunya. Nah, ibu-ibu tadi adalah satu suara, satu usaha, satu rasa. Satu rasa, satu usaha, satu suara. Namanya gitu. Kedah bersatu. Harus itu mempertahankan harus karena ciri khas itu ya. Tapi secara global kita itu ibu-ibu saling mencintai antara manusia dengan manusia. Karena pada dasarnya di awal-awalnya disebut manusia itu tidak ada yang sempurna. Laras tebu, anu sampurna teu aya. Untuk minum segelas air kopi saja itu tos direreh yang kusadayana. Ibu makantun menyeduh eta karena gelas kocorkeun tina dispenser leguk dileueut menang sacing eta teh enggak tahu ada berapa orang yang membantu itu. Ada yang bikin gelasnya urang mah teu apa aduh ka ayeuna pabrikna di mana ya kan. Ada sendoknya, kemudian ada dispensernya itu kan. Tiba-tiba kita minum saja seteguk air kopi itu sudah dibantu oleh berapa banyak orang. Artinya ditujukan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Terlebih tadi di jamiah apalagi. Nah, secara umum juga manusia memang seperti itu. Sampai disebut-sebut sana manusia mampu dina kitab Bahrul Adab, fakullu wahidin min afrodil adamiyina naqisun binafsihi. Ya, setiap keturunan anak Adam itu mempunyai kekurangan dalam dirinya. Laras Bu? Ibu kagungan kekurangan? Kagungan sakedi katan piseur. Oh, seur. Kelebihanana? Kan ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya ada, kelebihannya ada. Makanya dipadukan sosial judulna teh. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, harus bersosialisasi dengan manusia-manusia lainnya. Maka persisi yang baik itu yang mana? Persisi yang baik itu yang ramah kepada semua orang. Kade, jangan sampai ibu-ibu linyi di jamiah tapi ngerasa bener diri sorangan, gak boleh, ya. Tayati dituna, ngerasa bener diri sorangan, asapang alusna batur goreng, tapi kan di jalan patepang sareng anu sanes, nu sanes anggota teu salam. Ibu kenapa teu salam? Eta mah sanes persistri, astagfirullahaladzim. Ari salam teh kewajiban saha? Ti muslim kah? Muslim. Ibu ketemu di mana menjalin ibu-ibu ukhuwah itu. Makanya yang terjadi di PW Persisi Jawa Barat, Simkuring kantos 2 masa jihad jantan ketua itu, ketika dikempalkan ibu-ibu, waduh menisur eta tegeningan para pejuang teh yang ada di ormas apa dihijikeun ibu-ibu sa Jawa Barat. Jadi kita memang harus lita'arofu, saling mengenal satu sama lain. Tos kitu heg silih pikanya asili pika asih. Jadi sadana setuju seorang persisi harus santun, persisi harus lemah lembut, persisi harus ramah. Jangan dipilih-pilih. Apapun itu, dimanapun itu, anger we hakul muslimi alal muslimi kada beli sitrun. Yang punya kade gagah teuing di sitrun nya situn sana sitrunnya aya genep kewajiban tadi antara sanaon tadi ida laqi tahu fasalim alaihi, di mana bertemu dengan orang muslim itu fasalim alaihi, sok ucapkan salam. Artinya keselamatan itu harus dimiliki oleh semuanya, bukan hanya kita sendiri. Jadi oleh karenanya kita saling mendoakan sesama muslim, itu yang terbaik ya. Sok mangga ditambihan. Karena tadi ada kepemimpinan Bu, makanya ada instruksi tiluhur teh kedah kieu. Nah, maka ibu ketaatan sangat penting adanya. Kan ada perintah-perintah ti PPT kedah kieu breng ibu-ibu sadana. Kadang-kadang tidak mengerti, tapi dari Quran kitu pami Allah tas marentahkeun rek ngarti rek teu ngarti, kita paling tahu apalagi Al-Qur'an. Al-Qur'an teh nyaeta cariosan Allah yang pasti benar sadana. Maka sok disebut fa inna khairul kalami kalamullah. Yang paling baik dari ucapan-ucapan itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Ya. Jadi yang disebut Al-Qur'anul Karim itu ucapan yang paling benar. Laras Ibu, kayak salah satitik saja, sakoma saja tidak ada. Karena ketika Allah memerintahkan eta teh sayana kersa keur urang. Bami Allah ngalarang terus orang nurut, maka sayana ge kersa keur urang deui wae. Maka yang paling benar adalah Al-Qur'an, dan kita di sini mempunyai pedomannya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an nomor 1. Ibu sabaraha juz sadena? 30. Tos apa sadena? Apa sabaraha juz atuh? Alhamdulillah. Tong disebut apana urang mah rewas sebenarnya. Kenapa ibu-ibu mah sanes apa nu dibahasa non ngarti. Nomor 1 itu ya. Apa nama aduh rada kakantun ibu-ibu ku barudak anom kakantun. Tapi ibu-ibu mengerti. Seperti ibu sekarang pakai pakaiannya seperti ini, kenapa mengerti? Karena nutup aurat istri mah memang kedah kieu ibu-ibu sadananya. Jadi kalau tidak mengerti, ibu tidak akan ada perubahan dalam dirinya. Jantan ibu ngiring ngaos bergabung dengan jamiah Persatuan Islam Istri teh artinya apa? Ingin memindahkan sesuatu ke sesuatu. Apa yang pindah itu yang buruk berpindah menjadi baik, ya. Kan istilah secara umum namina teh hijrah begitu teh. Saya teh hijrah. Saya notadina pedit keket mengkene merege hese cap jahe buntut kasiran kedekut korun apa kene neta apa ya tahu dah begitu pindah jantan balaba no pedit jantan balaba no sombong kedah jantan tawadu. Alhamdulillah tawadu itu kan gambaran orang yang bertakwa ibu-ibu. Orang diperintah ibadah la'alakum tattaqun. Dipiwarang saum la'alakum tattaqun. Ternyata tak nate tak huruf tak nate teh singkatan tina tawadu. Naon hartosna tawadu? Rendah hati alias teh sombong.
Sur ibu teh Bu Ella baru tahu ya. Orang sini mau ka mana ge tawadu toleh tawadu. Hebat pisan ibu naon tawadu teh tara mawa duit. Ibu sadana ih sugan teh tawadu teh rendah hati. Tara mawa duit ka mana-mana. Eta mah tawadu. Nu tadi mah tawadu. Ya benten nyebatkeunana ge. Jadi rendah hati. Kenapa harus rendah hatinya? Atuh da manusia rek sombong kumaha. Apa yang kita dapatkan ini adalah titipan semata ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan sekedar. Tempo dicanak ya dicanak lah, tidak bisa menahan-nahan. Apa yang akan dicanak ku Allah, harta diambil kembali, ya. Ilmu diambil kembali, bahkan nyawa pun diambil kembali. Makanya kalau kita mendengar ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang bakal gitu-gitu. Bakal sana bade ti payun. Mangga cok kitu bilih bade Bu Ella heula mah aeh-aeh. Cek Bu Ella ke heula, Bu Ella mah mung nyalira Mustami makan seueur. Boleh yang di luar dulu deh, boleh. Ibu-ibu. Jadi karena maut mah alim sadana oge, tapi itu satu kepastian ya. Nah, sateuacan maut hayu urang gerakkeun kahirupan urang itu. Karena kita punya semboyana teh meuni indahnya. Hayatuna kulluha ibadatun. Kehidupan kita itu semuanya harus jadi ibadah. Jadi ibu hadir di sini harus jadi ibadah. Nanti pulang ke rumah tambah lagi ibadahnya terus seperti itu insya Allah ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam jamiah itu? Tadi ada bab kepemimpinan, kemudian untuk bermusyawarah dan membuat siasah, Bu garis bawahi bermusyawarah. Betulkah di jamiah itu ada musyawarah? Ada. Ada istilah musja, apa musja? Musyawarah jamaah, ada musker, apa musker? Musyawarah kerja ya, muskernas non eta. Kerja nasional aya musda non eta. Sanes musyawarah dahar eta teh sanes musyawarah daerah. Ada muswil, apa muswil? Musyawarah wilayah. Ari musyawarah pangluhurna di PP naon disebutna? Mutamar. Nah eta mah bentennya, bentenna pan eta mah inungna pangbentenanya. Apa artinya mutamar? Naon mutawarah? Nya musyawarah, mutamar artinya dalam bentuk kata lain ya seperti itu. Benar adanya benar. Bahkan sempat anu naros ibu abi bade naroskeun aya eta cenah acuk batik teh dianggo naon? Acuk batik yang ini yang dimaksud ya. Acuk batik nasional teh eta teh fungsina dianggo naon? Ya dianggo atuna. Dianggona di mana? Cenah dina waktos naon? Ah mangga we dina waktos naon kitu naon nu batik mah tapi baju nasional itu ada ketetapan di antaranya dianggona kedah dina musyawarah. Makanya kalau orang pede lungsur KPC karena ada muscab itu mereka pakai baju nasional. Yang mana? Yang hijau apa tuh toska. Sama kerudungnya apa? Putih. Ieu mah sadayana seuseuna batik ya bonya. Tapi aya nu kudungna semu koneng kitu nya. Bawa menang namutnya eta teh nya. Aya nu semu bodas, kumahanya nyawios akhirna mah saayana we asal naon asal bunyi we seperti itu ya. Sampai seragam saja diatur. Kenapa? Karena kalau sudah di jamiah ada aturan-aturan. Maka ibu kata nampi buku alit namina teh ki akide tos katampi taca. Taca nah taca ngagaleun. Buat araya artosnya 20.000 saja. Pendek, kecil, tipis, gak tebal-tebal banget. Tapi eta teh apana teh hese. Keteleres tuh. Aya nu tepung deui, nabu musda ka musda deui, ditinggal teh weuteung keneh si buku teh. Sugan aya coret-coretan, sugan aya beureung-beureungan tinta enggak ada. Karena apa pas ditanya can dibuka sakedik-kedik acan, rek ngarti kumaha atuh nya. Sami eta mah sareng ibu meser buku yang judulnya 75 doa Rasulullah. Karangan Ustaz Kiai Haji Abdullah almarhum ya, Allah yarham. Zaman dulu meser teh 7 eta teh sabumi teh duh meuni hebat ibu meuni 7 seueur-seueur teuing. Margi di bumi teh aya anggota keluargana 7 ameh teu pahili-hili atau sahiji sewa. Ketemu sudah 3 bulan ibu tos apa saberiji alhamdulillah tos apa 5 ulun tos 7 bulan teh deme 5 tina 75 teh. Tabu orang teh sesah maca sesah naon coba ya nanti maki akidahnya dibaca. Karena dengan memahami akidah eta teh bakal kahartos oh iya tujuan hidup berjamiah teh ya seperti itu. Makanya yang mau masuk anggota suka di maruf dulu maruf apa maruf teh? Nyebatkeunna sanes ma'ruf kada seueur nyebat ma'ruf.
Ma'ruf atau fi'il madi ma'ruf atau ma fi'il mudhari ma'ruf bahasa Arab. Ya ma'ruf aja, ma'ruf teh masa ta'aruf gitu kan. Kenapa harus ada ta'aruf dulu? Kada kenal heula Jamiah Persatuan Islam Istri teh apa? Aturanana kumaha? Kada ngarti heula. Karena kalau orang sudah masuk anggota tapi tara mayar iuran, itu kan jadi bahaya. Kenapa? Karena kita dibaiat usaha ku pimpinan pada waktu itu kan seperti itu. Tapi orang mah ahli sodako, ibu-ibu tanpa perintah ke sodako mah tos biasa. Ibu tos ngalangkung canceling ke hadapan ibu-ibu. Udah, tadi ibu kan ngodok pesak jero pisan. Wah jero pisan, bro, sabaraha eta teh? Pasaranana di Tasik sabaraha eta canceling? Tong diwartos-wartos, sabaraha we, yang jelas Allah ridho ka urang sadayanya insyaallah. Bermusyawarah, terus membuat siasah, apa siasah teh? Siasatnya politik, ya, politik cara gitu, ya, harus itu teh harus dengan siasah, ya, bonya, apalagi di akhir zaman seperti ini, siasahnya harus kuat, ya, karena kita akan berhadapan dengan apapun di muka bumi ini, namanya perjuangan ibu-ibu, pasti akan banyak sekali rintangan. Kalau tidak ada siasah, kita tidak akan mengerti kumaha cara nangigelan kehidupan teh, begitu kan? Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman dulu banyak sekali yang solehnya, sedikit yang salahnya. Kalau sekarang kebalik kayaknya, banyak yang salahnya daripada yang solehnya. Makanya Rasul itu pernah punya kekhawatiran. Ada di awal-awal hadis itu kayak sayati alan nasi zamanun, akan datang zaman, satu zaman kepada manusia itu apa cenah, la yubalil mar'u bima akhadal mala. Seseorang itu sampai tidak peduli lagi cara mencari harta teh kumaha, min halalin am min haramin. Orang-orang itu kadang tidak berpikir iya teh di sana teh halal atau haram. Di akhir zaman jika gitu, kayaknya zaman itu sudah nyampe sekarang. Lara sebut berapa kali kita mendengar ada orang korupsi, pejabat korupsi, bukan lagi miliaran, triliunan, padahal mereka tahu bahwa korupsi itu hukumnya haram. Bukan saja pejabat, sampai pejabat paling rendah, ibu-ibu atau masyarakat biasa, ayo korupsi teh. Kenapanya? Lantaran naon pangintan akhir zaman seperti ini, orang berpikirnya asal bisa dahar we, asal bisa hirup we, keun baiklah halal sareng haram kumaha ketah, banyak yang seperti itu. Nah, kita hidup di jamiah maksudnya untuk mengenal semua itu. Karena pada akhirnya kata Rasul, khudu ma ahalla. Khudu ma halal. Ambillah yang halal. Wada'u ma harama. Tinggalkan yang haram. Menghirup jika gitu insyaallah akan selamat dunia dan akhirat, ya. Makanya ibu-ibu di kata takwa tadi ada huruf yang ketiga mah waw. Waw itu singkatan dari waro. Waro itu adalah apik taliti dina milari harta. Ayeuna milari harta di keluarga saha pamaget caroge apa istri? Caroge istri. Anu wajib nu wajib. Caroge ari istri kengeng. Mun di widia, kalau mun tong tarik teuing kengeng. Kedah izin dulu dong sama suaminya. Bapak abdi bade didamel kenge. Mama teu kedah urus sebudak. Tidak boleh ibu-ibu maksakeun. Terus ibu teu ngadamel bari henteu di widian teu kenge. Non margina keluar ti bumi tiap dinten tuh bahaya itu tanpa izin itu ya. Karena kita punya dalil hadisnya pikaruwaseun. Ayyuma mar'atin kharajat min baitiha bi ghairi idni zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Istri yang mana saja yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, maka sepanjang jalan itu ibu-ibu dilaknat oleh para malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Tuh eta teh tadi widian keluar ti bumi satu hari saja sudah begitu bahayanya, apalagi di dama tiap dinten keluar bumi eta caroge teu ridho bahaya. Makanya suka tanya-tanya dulu, Bapak ridho teu abdi nilai di dama sok ridho asal budak urus gitu kan, seperti itu. Ngurus budak ari manehna digawe kumaha caritana teh nya diurus dengan tangan orang lain. Asal aya ridho diatur sedemikian rupa, mung istri mah tidak wajib hukumna teh sunat ya bonya atau mubah boleh ya. Tapi kalau caroge mah wajib nilari hartana teh. Maka sok disebutkeun tugas caroge teh naon Ibu? Maraban, makean, ngimahan, mondokan. Tuh, tugas eta teh aduh maraban, makean, ngimahan, mondokannya. Ibu engke mulih ka bumi emutan deui caroge urang bisi hilapeun. Bapak kaduh kewajiban naon cing ka mamah?
naon nyamahnya atos diterangkeun nama ku Bu Ella naon maraban makean ngimahan mondokan maka ieu baju abdi geus belel bajuan abdi Pak nah seperti itu pakaian ya ibu-ibu karena yang namanya suami itu memberi dan memberi maka syarat utamanya yaitu tadi mencarinya harus yang halal jangan yang haram margi milari tinu haram hek dipasikeun ka istrina pasikeun ka putrana atuh jadi dosa sadayana seusi bumi jadi dosa sadayana karena mengambil dari yang haramnya. Nah itu adalah kekhawatiran Rasulullah di akhir zaman seperti itu. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan berjamiah itu lebih paham tentang cara hidup yang baik itu yang bagaimana. Gitu sih maksudnya Mak ya. Bukan kamu keren-kerenan, bukan kamu ngajago abdi malebet anggota ya sanes, bukan begitu. Justru orang yang masuk anggota beki ngajago beki teu lucu tata di payunan Allah teh. Ya Bu ya. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan berbangga diri gitu kan. Membuat siasah yang bersifat umum, ya, serta menetapkan kesepakatan. Nah, kita punya dewan hisbah kalau dalam hukum. Tiluhur rugikeun ka hanap sami kedah kitu karena tadi teh dina satu wadah, ya Bu ya. Bukan berarti kita menyepelekan yang lain tidak, tapi istiqomah dalam berjamiah juga penting adanya. Kanggo naon? Kanggo menjaga kesatuan yang tadi teh. Ulangi tadi satu apa? Satu rasa dulu, satu rasa, satu suara, satu usaha. Tata kena penting sadayana dijagi supados keutuhan berjamiah itu tetap kelihatan ya. Dan terakhirnya dalam menyelesaikan hal-hal yang penting dan spesifik khusus maksudnya ya. Dalam hal-hal itu harus diputuskan nanti kunaon ya aku cara kesepakatan tadi makanya ada musyawarah dan seterusnya ya. Maka ibu-ibu di sini ada Al-Qur'an surat Ali Imran. Toleh simkuring ngemutan. Ibu menyebutnya bukan Al Imran, Ali. Toh sabaraha kali nyebatkeun kitu sampai hari ini masih aya nyebatkeun diuningakeun dina surat Al Imran ida sanes al eta mah Ali, sebatkeun Ali na ya. Bisa alu, bisa ala, bisa Ali artinya teh keluarga. Keluarga Imran berarti Ali Imran tehnya jantan diuningakeun dina surat Ali Imran surat katilu ayat ke-112. Tah kita akan baca sama-sama pakai ta'ud ya Bu ya langsung kana ayatna. Katinggal teh sami kitu syaratana katinggalnya pamikiran ageng mah dipelototin aja matanya pelototin seperti itu ya. Sok mangga aos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u. Engap sim goreng mah ya. Engap sim goreng meureun ka kadinya tanya. Ulangi dari waba'u. Waba'u bi ghadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan, garis bawah ibu. Diliputi kehinaan. Pala itu diliputi kehinaan? Oh, tidak mau. Kita ingin dimuliakan ya. Siapa yang menghinakan Allah? Siapa yang memuliakan Allah? Tapi Allah itu tidak pilih kasih. Siapa yang dimuliakan Allah? Orang yang berusaha memuliakan dirinya. Siapa yang dihinakan Allah adalah orang yang selama hidup di dunia menghinakan dirinya.
Dalam artian nu mana nu hina teh nu teu nurut ka Allah hina. Nu teu nurut ka Rasulullah hina. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dialah, merekalah orang yang mulia. Maka saur Allah, tunggu ada surga bagimu, tapi jamin neraka, tunggu ada neraka bagimu. Kan? Kita suka ingat karena hadis ayat nukieu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Surat naon? Atin. Tata nu sok pagentos jeung surat Al-Asr teh geuning nya surat Atin. Nah, ibu-ibu ini asalnya orang dimuliakan loh sama Allah. Eta diciptakeun ge langkung tegep tibatan nu sanesnya fi ahsani taqwim, dalam wujud anu pang tegep-tegepna. Tapi karena dia tidak bisa memuliakan dirinya, maka summa radadnahu asfala safilin. Kemudian pada akhirnya di akhirat nyungsep ke tempat nu paling rendah yang bernama neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi mulia sareng hinana seseorang itu bukan oleh Allah sebenarnya, kembali oleh dirinya sendiri. Maka kita berusaha seperti hadir di pengajian, ingin apa? Ingin mulia diri ini. Kenapa? Karena di pengajian itu kan dibahas yang wajib yang mana, yang haram yang mana, yang mubah yang mana. Sampai kita pulang itu punya pilihan, oh ini loh yang harus saya garap ini, yang ini harus ditinggalkan. Misi keresep ge lamun eta dipandang awon ku Allah sareng ku Rasulna ya. Nah, ini orang yang hina itu yang mana ya? Yang menimpa kehinaan kepada dirinya. Tadi mana saja mereka berada tuh. Artinya di seluruh penjuru dunia. Ada orang yang dihinakan, ada orang yang dimuliakan ya. Di mana saja mereka berada. Nah, kecuali, untung aya kecuali. Ibu-ibu maresep teman di piarang narjamahkeun. Muntos dugi kana illa, resep pisan kana illa teh ya. Nu resepna teh illa wa ao hatta min summa ta eta pangresepna pisan. Mun dipasian anu rada ngemplat nu panjang sok rada ngeluk kayak gitu ngeluk tungkulnya naon alak panjang teuing mun parodok tadi. Tapi alhamdulillah segitu juga sudah ujuhan. Berarti kalau ibu bisa mengartikan illa, dia itu suka baca Al-Qur'an pastinya. Paling tidak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata nu tadi teh ada pengecualian. Teu hina sadaya neugening. Sekalipun tadi disebut di mana saja ya mereka berada, ternyata aya anu diiwalkeun. Artinya nu sanes dihinakeun dia mah dimuliakan. Yang mana itu yang dimuliakan? Jika mereka berpegang pada tali agama Allah. Garis bawahi satu, berpegang pada tali agama Allah. Berpegang itu supaya tidak jatuh, supaya tidak cilaka berpegang, ya, begitu. Kemudian kaduana dan tali perjanjian dengan manusia, ya, garis bawahi dengan manusia, bukan dengan persisi, bukan, tapi dengan manusia. Berarti menjalin hubungan itu satu, lurus kepada Allah, dua kepada sesama manusia. Jangan dilihat dari mayoritas mana, dari komunitas mana, yang karena manusia orang kada baik-baik kepada mereka, ya. Jadi ayat kepada manusia, ada kepada ikhwan. Ikhwan itu adalah sapaham dan lain-lainnya, ya Bu ya, begitu. Mau tanya dulu Ibu, selesai ke Allah belum? Kan ini tatali yang satu agama Allah, berarti Allah yang pegang kendalinya itu. Selesai ke Allah taca? Salat masih kene salat 5 waktu? Masih atuh, boela meni sembarangan. Mohon eta patarosan kahiji masih teh salat 5 waktu masih. Nu kadua ari eta ngalamunna masih kene nuju salat ngalamun masih. Jadi, kalau menjadi orang yang paling baik susah ternyata. Salat tapi ngalamun. Makanya beki kolot teh beki pinter naon sujud sahwina, beki pinter ya. Upami ibu sujud sahwina pinter tong diwartos-wartos kabatur teh. Saya gitu loh. Selama bergabung dengan PSSI abdi mah rajin teh sujud teh. Oh iya? Sujud syukur ibu? Bukan. Sujud tilawah? Bukan. Apa tuh? Sujud sahwi. Allah cek batur teh. Lain atoh aya resep sujud sahwi teh. Disimpulkeun anak eta teh pohoan sujud sahwi teh nya. Besok ibunya sujud sahwinya. Ibu sujud sahwi teh di mana? Di salat subuh apa duhur? Atau asar? Atau maghrib?
atau isa jigana geus kakuriling sadana ya. Hek tengah-tengah tengah hulang ai beta 2 kitu 3. Sur malaikat mun teh ngajawab anggar maneh mah geus nanya kitu teh. Teh maneh nu salatna tuh nanya ka saha eta teh meureun kitu nya. Upamisi. Jadi artinya salat juga tidak mudah ya. Salat, sedekah, infak sampai ke umroh sampai ibadah haji. Wah, itu teh aya jamin nu ngaleng-leong, makanya nu ibadah haji didoakan mudah-mudahan sing janten haji mabrur. Kenapa? Karena artinya ada haji yang tidak mabrur. Ada yang umroh mudah-mudahan umrohna mabruro, berarti ada umroh yang tidak mabruro. Seperti itulah hidup. Jadi harus dipilih. Upami orang hoyong lepas dari kehinaan, berarti sing sae ka Allah, insyaallah ya. Yang kedua sae ka pada jalmi. Nah, di seputar kita itu ada tetangga. Ibu lamun rek ngirim tuangan tong ditaros ieu persis sanes entong ke ditaros sagala, ngirim itu judulnya hak tetangga ya Bu ya. Kita lihat kan kebiasaan Rasul itu memberi kepada mereka. Kadang Rasul diberi oleh mereka. Ketika tidak patula patali sareng naon ditampi dituang di depan mereka. Itu adalah Rasulullah yang santun, Rasulullah yang hebat. Hebatnya orangnya gitu, ya. Kita bersih teguh dengan jamiah, tapi bukan berarti harus jelek dengan yang lain. Atau Allah jadi tersepen. Pan tadi ge milarian kasayan dina jamiah teh. Tapi nah geus gabung dina jamiah jadi egois, jadi mereka dawang, asa aing bener sorangan, tidak menghargai orang lain, itu tidak ada budina kamusna. Nah, akidah tidak ada ajaran seperti itu, ya. Baik di Persis atau di otonom yang lainnya tidak. Jadi kita harus baik kepada siapapun, ya. Seperti Rasul. Rasul itu kan sangat baik. Ya, aya jamin upaya salat tapi teu bisa nanaon. Kumaha hoyong salat tapi teu tiasa nanaon. Tiasa naon atuh anjeun teh namanya nyebat alhamdulillah, namanya Allahu Akbar. Sok lakukan itu. Kan Rasul mah begitu. Ya, ada seorang Arab gunung ibu-ibu datang ke mana? Ke Madinah. Tiba-tiba punten kelewer we kahampangan di juru masjid. Anu amak saha para sahabat muncul urang eta jelema mana nya eta teu balik teh muncul urang mah kitu. Ibu-ibu yang lain greget, yang lain menghardik Rasul kumaha? Tung kitu. Apakah dia tahu naon masjid teh? Dia orang mana? Dan dia tahu sebagaimana yang namanya hak masjid teh anjeun nya hotel teh maneh mah teu arah teu apalin jadi tong kitukeun antep heula. Ketika dia sudah selesai disuruh sok disiram, dibersihkan itu masjid bekas kencing dia. Begitu hebat Rasulullah itu, ya. Orang turutan we ada orang bongan tos nyebatkeun wa anna Muhammadar Rasulullah dan abi teh nyakseni yen Nabi Muhammad teh eta teh utusan Allah. Ingin sekali punya akhlak mulia seperti Rasul. Kita cari sama-sama, kita lakukan balap pastabikul khairat, ya, begitu. Maka Bu, kesannya ditambah, mereka mendapat murka dari Allah. Nu mana anu tadi dihinakan teh mendapat murka dari Allah ibu-ibu. Kalau Allah sudah murka, kemudian mautna dina kaayaan Allah murka, wah udah ibu-ibu panjang lalakona, mautna bakal sakit, menyakitkan karena mautna menjadi siksaan bagi dia. Kita kan tahu Bu urang teh bakal maut, terus kan bakal maut. Areana hirup ka sabariji teh urang teh. Kita sekarang hidup, ya kan? Hidup ka sabariji teh. Ai nyebat kadua sieun ka hiji eta teh. Ai nyebat ka hiji sieun kadua, boela mun teu ka hiji meureun kadua cing atuh ai ngajawab teh sing lara. Ibu jangan menyebut hidup yang kedua. Kalau ibu menyebut hidup yang kedua berarti mau tulus ka sawargana teh, ya. Karena hidup itu cuma 2 kali, sekarang hidup ke-1 loh, masih ke-1. Ya, apa sih ibu ngagubrak lahir tina rahim ibu ura, goar nangis berarti dia sudah diberi hidup oleh Allah. Ayo dugikeun kadanget enak tos diganti nyawana belum jadi eta hirup ka hiji, ya. Mati ke-1 udah lewat, hidup ke-1 sekarang, kemudian kita menjelang mati yang kedua. Nah, itu yang sangat mengerikan itu, ya. Kenapa mati mengerikan? Karena ketika sudah mati, maka timbullah itu pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik dan buruknya dipertanggungjawabkan ibu-ibu seperti itu. Sedangkan maut teh hiji perkara nu teu tiasa dipisahkeun. Ibu mah apa pisan ayat nu kieu? Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang pada mereka teu bisa dipajukeun, teu bisa dipunuhkeun dalam sadetik oge. Makanya kita tercengang ada orang yang mau piknik di jalan meninggal. Enak itu? Aya.
Andai saja dia tahu, maka mau tulus tetap piknik nanti. Mending maut di imah tibatan di jalan, ya kan? Kalau bisa dipilih-pilih. Tapi ya itu tadi, tetiasa dipilih, Ibu. Nah, menjelang maut yang kedua, kapan ini kita tidak tahu, maka kita isi kehidupan ini. Supaya kita tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, ya. Mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Kantanan tos duit ke akhirat mah sengsara terus, ibu-ibu. Aduh, badai kumaha ke akhirat, cobi. Akhirat kan dibagi-bagi lagi alamnya. Sabarji alam di akhirat teh, Bu? Sabaraha alam di akhirat teh? Ada banyak sih, ada yang menyebutkan 8 alam, ada yang menyebutkan 7. Kalau saya memahaminya yang 5 aja, yang 5 alam saja. Ke-1 ada alam kubur. Nah, itu sudah peringkat akhirat itu, alam kubur. Jadi tas maut makan dialihkan ke alam kubur, ya. Alam kubur, ibu-ibu, rumah dari tanah, sempit banget, gak ada pintunya, gak ada jendelanya. Ada rasa suka di situ karena apa? Keluarga yang dulu bersama-sama kita tidak ada semuanya. Suami tidak ada, anak tidak ada. Terus yang paling keengna eta geuning esok di talian, eta teh mayatnya kan kapan teh di talian. Sabarji talian teh? Sabaraha? Demot-emot heula nu tara mungkus mayitna poho deui sabaraha hiji eta teh si talian. Ada berapa? 5? Oh, 5 kalau di sini? Oh, di Tasik 5. Tuh, eta teh poho deui 4 kitu 5. 4 kali ya. 1 di kukuncungannya gitu loh. 1. Yang kedua di bawah kaki. Yang ketiga di lutut. Yang keempat di perut atau dada. Sabariji? Sekali deh sabariji? Tah, ngoncerang ayeuna mah ya 4. Ibu-ibu talinya kan gak boleh tali lepas, ya kan? Tali yang harus bisa dibongkar lagi. Kenapa ibu? Numutkeun hadis-hadis euleuh, jangan minutos mau teh geuning didiukeun, didudukan sementara, dihudangkeun, ditaros di dinya teh ibu-ibu. Takeun tapi karena pertanyaan itu baru bisa dijawab ketika orang itu membawa amal soleh ke liang lahat itu. Bagaimana jadinya ketika dia ditanya saha pangeran anjeun hulang-hulang da baheula teh asa teu pernah nyembah ka Allah atuh. Nyembahna kana kuburan, kana tangkal kai, kana sungapan cai, batu ali yang hijau itu disembah juga sekecil itu. Ari nyembah ka Allah, mana teu apa, makanya ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu itu? Teu bisa ngajawab. Ditanya Nabi siapa? Tidak bisa dijawab. Agama kamu siapa? Tidak bisa juga. Padahal ku jalmi anu muslim sejati mah mun anjing-anjing bray pantau dibuka langsung ngadeuheus raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan titik. Pokoknya itu. Jadi sallallahu alaihi wasallam disebut. Yang ke-1 ridho pisan di pangerananku Allah. Ridho pisan di agamaanku Islam, ridho pisan di nabianku Muhammad. Jadi bacaan tiap pagi itu ternyata menjadi jawaban di liang lahat itu. Tapi orang yang tidak pernah tahu apa itu Allah, siapa itu Rasulullah, maka ibu ngabuge gue. Banyak orang yang menjawab la adri, aku tidak tahu. Siapa mereka itu tuh? Bu eta teh dina alam kubur. No paling sieun pisan. Alam kubur itu ketika dia sudah dibangunkan kemudian ditidurkan kembali, maka dinding alam kubur itu ibu-ibu maju, mendekat, menghimpit orang itu. Siapa yang dihimpit itu semua, tidak ada yang terlewat. Apakah itu nabi, apakah itu rasul, ibu-ibu, tapi untuk nate torojole ayah hadis, dina hadis nate tanah haram untuk para nabi dan para rasul. Jadi nabi dan rasul disinyalir tidak kena himpitan kubur, tetapi sahabat mah kena, ibu-ibu. Ada seorang sahabat yang hebat luar biasa. Ketika dia meninggal, ibu-ibu, eta aras Allah sambil bergetar. Ya, bergetar karena apa? Menyambut ini ada orang yang meninggal, orang yang luar biasa, bergetar aras tempat duduknya Allah. Kemudian pintu-pintu langit terbuka semuanya, kemudian disaksikan oleh 70.000 malaikat. Karena orang yang mati itu orang yang luar biasa, ibu-ibunya. Tapi anger anjeunna keuna ku himpitan
kubur. Jadi semua akan dihimpit dulu ibu-ibu. Pengen orang sok ngaduakeun kieu mudah-mudahan ditampi iman Islamna gitu kan. Dihapunten dosa-dosana, mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya. Yang dimaksud dilapangkan itu teu digencet di alam kuburnya. Tapi ternyata si tanah tadi ibu-ibu dia akan berpikir, ya nu digencet orang soleh kah atau tidak? Kalau nu digencet orang soleh, maka sesudah digencet kemudian ibu-ibu merenggang kembali, merenggang blang menjadi caang deui kalebet sahabat nu tadi. Akhirna anjeunna lapang kembali karena memang dia orang soleh. Yang satu lagi orok, bukan dibahas. Kalau saja yang harus ada selamat dari himpitan kubur itu adalah orok, karena orok mah mautna tegaduh dosa. Ibu-ibu tapi angker dihimpit heula, ngantos dihimpitnya merenggang kembali. Yang menjadi pertanyaan, apakah mampu amal kita merenggangkan dua sisi tanah yang menghimpit kita itu? Itu pertanyaannya. Bisa direnggangkan, bisa dengan apa? Dengan sebentuk amal soleh. Makanya sholatnya yang bagus, ya, saumnya yang bagus, zakatnya, sodakohnya, infaknya, baik ke tetangga, baik kepada suami, baik ke keluarga, baik kepada semua orang. Akhirnya hablum minallah dan hablum minannas jalan semua. Maka tanah tidak akan berani menghimpit dia. Sesudah menghimpit kemudian merenggang dan selamat. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin, ya. Itu baru alam kubur ibu. Naik ayat alam ba'as, dihudangkan, mengerikan itu. Naik lagi ada alam mahsyar. Terus alam mahsyar ayat alam hisab. Terus alam hisab ayat alam jaza. Nah, lima alam itu. Bu Ella sekarang sedang membuat makalah itu, Bu. Tadi kemarin baru membuat makalah itu tafakur alam kubur. Yang kedua mengenal alam ba'ats, alam kebangkitan. Yang ketiganya alam mahsyar. Ayat alam mahsyar atasnya alam dikumpulkan, jadi orang teh bakal dikumpulkan tanpa busana, secuil kain pun tidak ada di tubuh kita itu. Aisyah sampai terkaget-kaget, terbengong-bengong, ya Rasulullah, apa mereka tidak malu saling melihat auratnya masing-masing? Kata Rasul tidak, rasa malu itu sudah dicabut. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan memikirkan bagaimana saya kalau bertemu dengan Allah nanti, begitu ya. Jadi ku gempur-gempur nama yonan alam akhirat, mereka sudah lupa tentang auratnya sendiri, dan mereka di situ ngumpul jika basa orok neme lahir tina rahim indungna kan tenyanak naon-naon tengah naon-naon itu di alam mahsyar, ya. Maka terkena dengan mataharinya yang dicabut oleh Allah, didekatkan. Mataharinya cuma 1 mil dari makhluk yang ada pada waktu itu. Makanya alam mahsyar itu panas bentrang-mentring ibu-ibu. Karena sangat panasnya ada orang-orang nunggu yang keringat sampai kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Keringat itu membanjirinya dengan ngagolotrok. Keringatnya itu ngagolotrok karena kapanasan ku cahaya panon poe. Jadi mereka gelisah, mereka capek. Nu kakeum dugi ka mumuncanganana, dugi kana lutut, dugi kana perut, dugi kana bahamnya. Ada yang seperti itu, ya. Tapi seiring dengan itu matahari yang sama, alam mahsyar yang sama. Nah iya mangan-nanganing ti ceuli herang mata, enggak ada itu harudang-harudang. Siapa mereka? 7 golongan yang diberi perlindungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tuh aneh, ya. Saha eta 7 golongan teh sok sering dibahas kepada dai-nya. Aya imam anu adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang teh menuju berlomba mencari kebaikan supaya terhindar dari semua siksaan yang ada di alam-alam itu. Amin ya Rabbal alamin. Yang berikutnya alam hisab. Non alam hisab ditimang teh. Jadi ditimang, kasayan ditimang, kaawonan ditimang, ya banyak. Ari ibu sok ngadamel kaawonan tara? Oh sok, bukan musyrik kita, bukan jinah, bukan judi, bukan membunuh, bukan. Naon kaawonan orang teh kukulutus. Ada enggak? Ada. Ngabohong aya? Aya. Amak-amakan aya? Aya. Ngarasula aya? Aya. Mun eta teu dilirenkeun bahaya oge. Ya banyak. Makanya eta dosa-dosa alit dibandingkan seorang membunuh mah tebih. Tapi upami dikukut dugi ka maot, kacanak maot bahaya juga. Makanya ibu wiridan jadi tangguhannya, ya. Wiridan tuh harus baik, ibu wiridan teh sing sae. Karena wiridan ketika disampaikan ternyata bisa menggerus dosa-dosa kecil kita sebanyak buih yang ada di lautan, ya. Dosa-dosa nu tadi. Ari ibu ngagugahkeun putra sok eta sok sabar tarakan aya putra ibu nu sesah digugahkeun. Aya teu? Aya. Kumaha nyariosna? Gugah bager kasep menak jinggo raja maningno begitu.
Sabar teh kahiji, kadua, katilu. Mun teu sabar lulus, hebat ya Bu. Daripada ibu ame, ibu-ibu canak simkuring gaduh ini, gaduh ilmu ya. Kumaha ilmu teh ibu susah gugah ya. Susah gugah aya kan putra urang nu kitu. Aya anu mencipratkan air ke ini ke mukanya aya. Tapi eta maki ibu abdi mah ngagugahkeun pun anak ieu ti saha ibu teh seseorang anu cek simkuring mah hebat eta ilmuna naon. Abdi mah ngabantun batu es batu aja yang kecil kan soalnya kulkas urang. Dicana ka hiji kitukeun dina luhureun ieu na. Ibu-ibu langsung brai moal tunuh deui. Jadi simkuring ngabejaan ka ibu-ibu ngawartosan sok mangga mun putrana hararese tong di banjur ku sasiwur jeung ka mana-mana di canak eta es batu nu alit heguratkeun dina luhureun socana kanan dan kiri mereka akan berai kuka leres senabu eta teh ampuh angga dicobiannya kacaroge punten akal Caroge atau tong kebluk itu kan pamimpin caroge mah. Harusnya caroge itu membangunkan seisi rumahnya ya. Kayak Rasulullah membangunkan seisi rumahnya, digugahkeun pikeun salat tahajud, digugahkeun untuk salat malam. Ari gaduh caroge kebluk dibalik eta mah isin atuh nya seperti itu. Itu tadi alam hisab dihisab semuanya ya. Dihitung-hitung dihisab tadi timang ya. Maka ibu punya ayat yang begini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil saja katingali akibatna. Saya katingali ganjaranana, awon katingali siksaanana. Makanya itu ditimang ibu-ibu. Nah, kita dapat yang mana nih? Yang banyak tanu sayana tapi nu awona itu yang akan menjadi akibat dari semua itu ya. Nah, terakhir alam jaza ya. Jaza aya za sanes alam jaja. Mun jaja mah kadituna miharja mun jaja. Ini mah jaza itu balasan ya. Apa yang disebut alam jaza? Ya dibuka surganya, dibuka nerakanya. Tah saha nu lebet ka surga? Fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Aduh, menila lebet ka surga teh suka bunga dengan wajah berseri-seri. Eta para malaikat meni depong-depong, silakan kalian masuk ke dalam surga. Sekarang saatnya kalian memetik hasil dari apa yang kalian peroleh dulu ketika hidup di dunia. Arepek teh nu asup kana neraka nu ditendang, anu dijenggut, anu digusur sampai dicaci maki. Kamu tidak berguna ya jadi makhluk Allah, jadi manusia. Masuk sana ditendang gubrak kana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu jaza alam yang terakhir ibu. Nah sesudah itu sifatnya apa? Khalidina fiha. Maka ibu suka membaca surga tungtungna khalidina fiha, membaca neraka tungtungna khalidina fiha. Maka yang begini, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat apa? Ayat berapa? Terakhir pokoknya. Sabar terakhir hitung ku sorangan gitu. Ibu sok sangat terkesan. Aduh, jadi jalminu iman sareng beramal soleh mah ibu akhirnya langgeng di mana? Di surga yang di bawahnya mengalir air-air sungai itu. Ya Bu ya. Allah ridho kepadanya dan mereka juga ridho kepada Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Dzalika liman khasyya rabbah. Itu adalah untuk orang yang dulu ketika di dunia ibu-ibu takut kepada Tuhannya. Nah, mudah-mudahan orang kalebet jamin usieun ku Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Maka ibu-ibu kapali pengkerna yang demikian itu karena mereka mengingat ayat-ayat Allah ya dan membunuh para nabi. Bukan mengingkari ya. Jadi jaminu tadi diberi kehinaan teh judulnya mau disimpulkan nu goreng ka Allah jeung orang goreng ka manusia gitu Hablum minallahna jelek, hablum minannasnya jelek, maka mereka terperangkap di dalam neraka. Karena kedurhakaannya itu. Karena ada penjelasan seperti itu kurang orang balikin cara
cara menghindarkan kehinaan adalah ibu-ibunya nyaeta nu tadi berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada tali sesama manusia. Dan diharapkan ibu-ibu di jamiah teh seperti itu. Ya bonya tadi kusim kuring ka kuping sepintas. Ibu-ibu anu teu damang pada ngalongo. Sekalipun bukan itu tujuan nama. Ya, tujuan nama ingin menghindarkan diri dari kehinaan aja. Tapi kalau sudah ada di jamiah kan akhirnya seperti itu. Sholat dia bringkeun, banyak sekali yang mengantar itu karena dia pun suka mengantar orang lain, ya kan? Kita ngalayat kan utedamang, kenapa? Karena nanti pun kita akan dilayat oleh mereka. Jadi akhirnya saling. Di dalam jamiah teh diharapkan gitu. Bahkan bukan yang ada di PC saja, tapi PC ini menembus ke PC yang lain. PD ini menembus ke PD yang lain, apalagi sekarang zaman sosial media, media sosial. Ya, ada segala sesuatu tuh breng diketahui kesadana. Paling tidak ucapan inna lillahi atau mengucapkan ibu-ibu doa taziah itu akan menembus langit dan oleh Allah diijabah dari atas sana. Amin ya rabbal alamin. Aya anu lebet anggota kusim kuring ditaros. Ibu kenapa lebet anggota? Ngawalana sederhana, tidak pakai dalil, tidak pakai naon. Abdi mamun maot hayang seueur nu nyolatan titik. Segitu aja. Indah itu jawabannya ya. Itu cita-cita yang baik. Kenapa? Karena hidup bersama-sama orang lain dengan hidup sendiri beda lah. Laras sabu beda. Kalau dengan orang lain kita berbagi senyum, ibu-ibu. Berbagi senyum teh pahala tuh? Pahala. Oh sok ibu kitu. Aya nu ngalangkung senyum. Ayah, nu ngalangkungna tukang ojek kasep deui senyum gitu. Oh, senyumnya beda ya. Beda. Diatur-atur senyumnya. Senyum ibu-ibu menghindarkan cucuk dari jalan sedikit itu sedekah. Ibu-ibu menegur orang lain anyeunah teu naros ditaros ku urang ibu-ibu. Kita uluk salam seueur pisan. Ibu-ibu apalagi bertemu dengan orang seperti ini. Ketika ibu masuk ke masjid, assalamualaikum, orang-orang waalaikumsalam. Ibu sudah membagi keselamatan pada semua orang. Dan orang-orang yang banyak ini akan kembali mendoakan ibu. Kan seperti itu. Hidup bersama-sama orang lain itu indah. Makanya ya. Makanya digambarkan dengan sholat. Sholat sendiri ganjarannya seberiji. Sholat berjamaah pahalanya 27. Coba bedanya sangat jauh. Seperti itulah ibu-ibu. Hidup sendiri dengan hidup dengan berjamiah insya Allah. Tapi sekali di tong sombong, tong goreng akhlak, tong ngajago, tong asa aing bener sorangan. Itu aja alasannya ya. Mangga kapalihanap ada surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 28. 5 ponok nyabusok urang aos deui. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Pondok, tapi ini mengingatkan kita, siapa sih kita sebenarnya? Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Jadi ibu-ibu hidup itu, ibu-ibu berat, ya. Tapi bisa menjadi ringan ketika hidup itu direreyang kusadayana. Seperti kita hidup di jamiah, ngabangun masjid kunyalira pasti berat. Tapi ketika ada di jamiah, sok sahanu tiasa, iya nu semena, iya anu bata merahna, iya anu kacana, iya kuno jelek, jadilah masjid. Jadi ibu-ibu hidup bersama-sama itu lebih ringan dirasakannya. Laras gitu bu? Nah, ibu-ibu kalau ke Bandung di Jalan Kalipah Apo itu ada judul gedung yang saya bisa. Gedung sejuta cinta. Sejuta cinta dari siapa? Dari anggota dan simpatisan. Jelek aya gedung di ditu sejuta cinta. Judulnya sejuta itu artinya itu cinta dihijikeun. Cinta itu dihijikeun sampai membentuk sebuah gedung yang baik seperti itu. Makanya pada akhirnya gedung itu dibangun di PP. Di PW akan membangun gedung. Belum, tapi namanya cita-cita doakan. Kemudian ke bawahnya di PD juga, di PC juga. Tabu direreyang wesadayana. Karena kan yang disebut ibadah itu mastatotum, apa yang mampunya gitu kan. Apa yang mampu kita sok jalankan. Di jamiah mah eta tebu diberlakukan segala sesuatunya ya, insyaallah. Nah, ibu-ibu, make kedah direreyang karena manusia diciptakan bersifat lemah ya. Manusia itu lemah. Makanya tadi di kitab Bahrul Adab disebut fakullun min aprodil adamiyina naqisun binafsihi. Semua keturunan manusia itu mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan dalam dirinya, kecuali ya bisa aya sempurna naon min akhihi ketika bersanding dengan saudaranya ya. Maka di sini saling melengkapi.
anu kirang pintar, disuplai ilmuna kuno pintar, maka dia jadi mengerti. Anu tadina miskin kakirangan, ibu-ibu sandi disuplai dengan sodako-sodako yang lainnya. Kan akhirnya jadi silih bantu. Nyebutnya seperti itu, ya. Tapi sano dituju dina jamiah tesi awalnya seperti itu. Mudah-mudahan mati nekanan, ya. Amin ya rabbal alamin. Di bawah ini lebih jelas di surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat kedua. Ayat titik-titikan, naon teh Bu titik-titikan teh? Di serat teti awalna ibu tong bingung, aduh eta di usiana naonnya, aduh itu apa, tong di usiana sanes ulangan ya mah ya. Ini ayatnya masih panjang di satu acana, tapi dicanak di akhirna ya, karena yang dibutuhkan ini yang sesuai dengan judul yang dimaksud. Sok awas deh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah. Nah, tolong menolong itu ada interaksi si A dengan si B. Hey, A dan B, tolong menolonglah. Berarti siapa yang harus menolong? Satu waktu A menolong si B, satu waktu B menolong si A. Seperti itu kan di jamiah teh. Laras Bu. Anu teu damang dipaca anu bring, anu sana saya ngalayan. Tenah di waktos nu teu damang di bring, dilayakan seperti itu. Akhirnya tolong menolong. Tapi jangan salah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, ya. Kebajikan dan ketakwaan. Tadi penasaran ya, takwa itu baru tadi kan 2 huruf yang dibahas, sekarang ada 4 ya. Ada taqwa, ada ta, ada qaf, ada wawu, ada ya. Sok anu tos apa sadana? Tanya tadi singkatan tawadu. Ta'nate. Ini menurut sebagian imam ya. Tanya singkatan dari tawadu. Orang yang bertakwa teh kedah tawadu. Tacirina teh eta. Tadi tawadu teh rendah hati, tidak sombong. Yang kedua qaf. Qaf itu qanaah. Ibu-ibu tos qanaah di dia sadana? Insyaallah. Pami di pasian atos sakadi ku caroge tara amak-amakan. Tara sok ngadoakeun. Ibu-ibu mun di pasian teh mah maaf ya, nggak tahu ini Bapak nge-grab hari ini. Aduh ampun, luar biasa. Kenapa gitu Pak? Udah muter sana muter sini, itu penumpang nggak tahu pada kemana. Coba ini hasilnya cuma segini, gimana mah? Kemana? Cek istri nukona. Bapak tempo seueur-seueur, tempo sakedik-sakedik. Kan yang mengatur semua itu adalah Allah. Atas patong remotan doakeun sing barokah. Bapak sing damang, Bapak anu kukurilingan capek, mamah nu nampi artosna, Bapak sing sehat. Jazakumullahu khairan. Ibu kitu teu. Kitu teu, mun dipasian atos sakedik. Sadananya. Ibu-ibu sore ibu teh kumaha alhamdulillah tuleh ka Allah heula nu kahiji alhamdulillah karena yang memberi semua itu Allah. Yang kedua nuhunkeun ka caroge urang. Betapa senang ya dinuhunkeun kudu jadi istri. Masya Allah Gusti, alhamdulillah. Dipasihan istri nu qanaah, dipasihan istri anu soleha. Mugi pasihan deui ya beri zizing seueur meuni hoyong ngagumbirakeun anjeunna ya Allah tuh. Karena ibunya mengenakan hati. Ulah imah keur sakedik teh terus dia medun. Goreng patu teh beuki goreng patu ibu sadananya cek caroge tuh kan si mamah mah kitu tuh kan gitu si mamah naon ngomong naon eta ibu amak deui tos kitu disabat bari nyarios moal mahi deuleu nah seperti itu ya mana konaahnya kalau ada persisi yang kayak gitu kalau kadibaeng atuh ara disinteuingnya bonya jadi itulah ta'aruf ibu-ibu mengena jadi di jamnya itu harus lebih baik daripada orang yang tidak sama sekali nyabut tak konaah teh ka istri teh kedah pisan konaah ya. Boela abi mah alhamdulillah konaah setiap waktu oge. Naon caroge teh mung masihan 18 juta sasasi. Lain konaah atau eta mah nya atuh da badag masihanna ge pirako di pasian sakitu rek amak-amakan kene. Konaah itu diberi sedikit. Dia itu sebenarnya bingung, aduh cuma segini ini, gimana ini? Buat makan, buat biaya sekolah gimana ini? Tah bingung, tercekap tapi dia ibu-ibu. Naon dia dipatenkeun. Kan ini Allah merena sakieu. Urang alihkeunna biasana daging sapi, daging domba, daging hayam, pinahkeun kana daging tahu. Tah, ibu sadayana sinu konaah seperti itu, ya.
Kata dihidangkan Bapak hapunten ieu rencang namun tahu jadi si tahu teh disiksa dari tahunna teh disiksa. Udah gitu. Tapi Pak insyaallah mun kurang dituangna naon ikhlas karena Allah sok cobian nikmat gerapa. Hayu urang tuang. Atuh saya tak sangupulan tahu disiksa sama goang tos sakitu teu oleh ibu ka dieuna mereka ngajar-jar kelingat nikmat mama nuhun pisan jazakumullahu khairan eta suami dan istri saling mendoakan indah teh rumah tangga jiga kitu teh nu mana nu qanaah teh ya jadi tawadhu qanaah wana tadi waro teh apik ya kalau caroge biasanya tadi masih 18 juta sasasi ini ada tambahnya jadi 20 juta sasasi teh tak kada ditaruhkeun yang 2 juta tuh dari mana? Mohon eta mah dongeng nawe heula tuh dongeng nawe heula. Ya Allah, aya ibu nu buru abun cerik ya Allah begitu. Eta mah naon ceritanya aja ya. Kita ada lebihnya 2 juta, tanya itu sama suami kita. Takut di mana teh 2 juta teh nah aya tambahan 2 juta. Ah ieu mah rezeki we ti Allah lah nyebatkeun aya milik ti Kodim bagja ti Kudrat ada jurig tumpak kuda. Naon eta teh doa ti mana nu kitu teh. Nah, begini ceritanya mama. Jadi si bapak teh kengeng rizki eta si bapak direktur mama bapak teh cenah ngicatana kengeng eta teh diantawisna sok nanabiskeun teh bapak. Ayeuna mah bapak di persen 2 juta. Ya Allah. Laras eta bapak sujud syukur ibu berarti 2 juta tuh halal ya. Halal alhamdulillah. Nuhun ya Allah gitu kan. Itu lebihnya ditanya. Karena mungkin 2 juta itu halal, mungkin 2 juta itu haram. Har bapak, har mama kan bapak teh gaduh rezeki kenapa? Karena itu teh dunungan bapak teh korupsi. Ku bapak basa keur ngobrol kadangu, jadi bapak di persen ieu teh. Eta teh hasil korupsi. Alim nu eta mah alim eta mah naon hasil tina korupsi kitu alim urang ke hayu kababad alim kitu. Tabo harus kitu. Jadi nu ngabantos sama sareng istrina ngabantos, bukan hanya suaminya yang apik teh ya. Begitu yang terakhir ya apa ya teh singkatan tina naon ya? Yakin. Jadi jami anu takwa harus yakin aja. Kenapa hari ini sedikit yakin? Karena hari ini Allah harus membagi ke si B dulu. Kamu kan kemarin banyak. Kamu sekarang sedikit ya. Sekarang bagian si B. Jadi kurilingkeun. Makanya A, B, C, D sampai Z itu kebagian semuanya rezeki. Nah kan Allah Marazzaku, Maha Pemberi rezeki ya. Nah siasati dengan 4 sifat aja di situ ya. Jadi tawadhu, qanaah, waro, yakin. Kalau kita hirup di dunia kita selamat dunia sareng akhirat insya Allah ya. Maka ibu-ibu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah eta mah teu kengeng, siri bantuan dina nyeun dosa jangan itu mah ya. Bermusuhan, ibu-ibunya caroge muli ti kantor capek keneh bapak abdi kengeng kategeuna ku tatangana ngahina ka abdi. Nah terang ti mana mama eta wartos dina sanes mana tatangana mana sok tuduhkeun ka dieu jo singkieu carogena sok ka bapak ieu eta mah silih tulungan dina permusuhan ya jangan sampai. Nah di dalam jamiah juga nya nami jami mada teu aya nu lancar sadayana tuh kadang ada paket trok ada beda pendapat ya. Tapi ketika diobrolkan, dimusyawarahkan, itu harus cair kembali. Kade ulah meninggalkan permusuhan, ya, meninggalkan permusuhan. Komodina jamiah memusuhan, ketua tua ujung bidgar, kumaha atuh, pacenta-centa, perbut paham, asa aing pang benerna, tahu satu harmonis atuh. Dina tazkiyah tidak bisa itu. Majalan segala lagi kedah silih bantu silih pikanya, ya. Nah ibu-ibu puncak-puncaknya di sini mangga diwangsulkan. Ini sampai jam berapa sih waktunya? Bu Haji Ai, aduh damang tetehku saya. Itu Ayi Haji Oni. Ini Ayi Haji Oni itu sobat simkuring, suaminya banget sobatnya. Ya Teh Haji Ustaz Sidikna seperjuangan Masya Allah ya. Apunten tadi sapa sadayana teu arapa jenenganna pokona kum sadayana. Mangga Bu sampai jam berapa itu? Bilih siang teh? Atas cekap aya jam 10.44 tadi ngawitan jam 9 tuh sakitunya setengah 10 beresna ngawitanana. Oh iya jadi diduruk-dugeun aja nya no dedi atunya beli kepanjangkeun boelah heup kitunya boelah heup kitunya seperti ingatkan boelah kalau sudah ngomong itu suka kemana-mana 3 jam juga bisa.
Mangga ibu tah ieu ayat anu sering pisan diawas-awas dina jamiah ibu ya. Ada surat Ali Imran masih ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 103 ya Bu ya. Tak iya nu sering dijantankan pedoman dalam kehidupan kita itu. Makanya tadi berjamiah teh ibu seperti nu digambarkan di sini ya. Langsung ke artinya aja karena ini sudah pada apanya, no ya apanya banyak. Atas apa? Seunu acan eta teh pasina oge nya. Ya seorang hartosna langsung ya. Dan berpegang teguhlah, garis bawahi, berpegang teguhlah. Nah, siapa itu? Kamu semuanya. Karena di sini pakai domir antum, wa'tasimu ya. Berpegang teguhlah kamu semuanya, domir antum. Ya, ieu teh kapameget ka istri kasadayana pokona mah bade pameget bade istri kedah berpegang teguh pada tali agama Allah. Ya Bu ya. Berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, kuasai, ibu cintai agama Allah teh naon. Sampai dari makna juga harus tahu anu harus Bu dupi Islam teh naon. Sok memulai berpikir naonnya Islam teh. Mohonnya asa geus tiba heula jadi umat Islam tapi teu apa naon Islam teh. Kumargi budi taros aya ngawaleur teu tiasanya. Ibu teh api-api bisa. Nu kitu-kitu wae ditanyakeun, "Pira aku teu ngarti jadi umat Islam tiba heula." Puguh manehna teh teu bisa nerangkeun. Kitu teh naon? Aduh, tong kitu atuh ya. Ari barudak pasantren ditaroseun nih galantang we kan calalarudas barudak mah. Barudak sareng urang cerdas saha? Cerdas saha? So, ibu nuju urang kali kapungkul babari apal sesahilap dulu. Sekarang kebalik kayaknya. Sekarang mah sesah apa babari hilap. Ho deui banyak. Da jonurna teh jilot teh ngaji kolot bar ho ai bubar ari poho. Aya nu hebat pisan macan bubar geus poho aya nu hebat pisan eta ya. Tapi tadi kan disebat. Kanggo orang mah bukan hafal tapi ngarti. Ngerti nomor hiji. Mun kabudak teh nerangkeun nasihat dengan bahasa Sunda lantip, mengerti anak kita itu padahal kita tidak tahu dalilnya. Mama itu hadisnya hadis apa mah? Riwayat siapa? Aduh, mohon maaf mama dalilnya enggak tahu. Cuman yang mama dengar begitu tadi di pengajian. Disampaikan pada anak-anak, melekat ibu-ibu di dalam hati anak-anak kita itu. Nah, itu jauh lebih hebat daripada ibu apa bari teu bisa ngamalkeun. Aya nu kitu aya. Ya bonya. Nah, seperti itu. Jadi kenali dengan baik. Nah, berarti sor barudak mah mahwal islamu duh babari ngawalana teh. Al islamu huwa dinul ladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim titik pondok dah. Apa sakitu teh? Onte. Pengen atuh Allah ibu-ibu Allah. Mahwal Islamu, apa Islam itu? Bu, teh simkuring nuju kelas sabaraha eta teh nya kelas 0. Dulu mah kan ada kelas 0A, 0B ya. Terus ada kelas 1, 2, 3, 4 nya tidak ya teh dulu mah. Terus ke sanawiyah 4 kelas, kemudian di mualimin 2 kelas ya. Makanya simkuring nahabat sakelas sareng Ustaz UU patebih-tebih, Ustaz UU dari Tasik, Bu Ela dari Banjaran karena dulu di daerah belum ada mualimin, ya kan? Bertemu di Bekasi, di Jakarta, di Banten dulu itu. Bahkan ada teman kami itu dari Irian, ibu-ibu namanya Aziz dulu. Ketemu di sana. Jantan seueur ana teh pamer uni teh orang ya dari berbagai penjuru ketemu gitu. Kenapa? Karena dulu mah teh mualimin teh tos tersebarnya. Makanya ari nama sanawiyah 3 kelas, mualimin oge 3 kelas. Kalau dulu mah mualimin 2 kelas ya. Sakelas tuh patumpuk sabar 123 urang sakelas, bayangkeun itu ya. Kelas simkuring sang Ustaz Duhu, aduh eta 123. Ai budak nu balalangor mah dipengker teh nya. Kedan makan mayun ka ditu, ieu mah dijengjerengkeun Bu si bangku teh. Terus ibu-ibu mah apa hiji-hiji. Tadi setiran ke kereta apian dipengker anak mualimin eta teh. Syut kapalikan. Lucu dulu ya. Seperti itu kenangan ya. Nah, ibu-ibu saling mengenal pada akhirnya ya Bu ya. Anak pesantren dulu simkuring kelas 3 ibtidaiyah pentan pemainna mah kelas 3 apa kelas berapa sih? Bari lulumpatan acan teh ngapakeun teh. Al Islamu huwa dinul ladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang datang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari untuk menolong, untuk membahagiakan manusia. Di mana? Fi ma'asyihim wa ma'adihim, di tempat hidup di dunia sampai ke akhirat. Jadi lamun ku definisi tadi Islam teh datang untuk menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Mau ibu seperti itu? Mau.
Ditamih we diuwuh kudu sapu jagat, nu kumaha sapu jagat teh. Arapal eta mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh, selamat di dunia, selamat di akhirat, jauh dari api neraka. Tujuan Islam teh eta. Tapi ketika Islam ditaati kitu sote, tapi pada akhirnya kok umat Islam kok jadi dolimin? Umat Islam jadi munafikin ya. Umat Islam jadi fasikin. Pada akhirnya mah Islam fasik-fasik. Islam dolim-dolim. Karena apa? Karena tidak taat. Jadi artinya kita harus menjadi Islam yang taat. Seperti itu ya. Nah Bu, semuanya harus berpegang pada agama. Sok maknai terus diamalkan. Rukunnya ada 5 kan. Syahadat, sholat, saum, zakat, ibadah haji kan. Seperti itu. Harus kita lakukan semuanya yang mampu bagi ibadah haji mah apalagi ya. Nah ibu-ibu jangan menjadi umat Islam tapi menjadi pelaku dosa. Bingung ya. Nanti masuk ke surganya gak jadi. Kalau ke kanan neraka ada pelanggaran-pelanggaran terus ya. Nah kesananya dan janganlah kamu bercerai-berai. Di salah satu hadis Bu ya, atau di cerita kita baru adab. Kalau ada ajag pada memangsa manusia, itu yang dicari itu yang sendiri dulu, ya, babari ditewakna. Karena kalau ditewak di orang-orang yang banyak, dia akan kesusahan. Maksudnya mah gitu. Kalau kita akan dihantam oleh setan sendiri mah mudah sekali. Tapi kalau kita punya sahabat yang soleh-soleh, ibu-ibu kerudung carang wae cek ara rencangan ibu punten pisan kerudung ibu cara. Nah, di jamiah bisa terjadi seperti itu. Kenapa kan tadi ibu saling tolong menolong ibu-ibunya. Tidak hanya pantas kita pakai kerudung tapi syar'in teu nyabonya. Kan kita mah kalau melihat artis ngagober memang acukna panjang ke mana-mana sampai ada gaun pengantin 8 meter ke pengkerna teh. Direreyang ku budak 8 meter. Ai ka dieu ngan dugi ka dieu. Ceuk urang teh har, ai ka ditu panjang teh, ieu ngan dugi kana tak-tak. Mencek orang gunting lu itu runggupkeun ka dieu kan pino nyabonya. Jadi artinya apa? Tidak hanya pantas orang mah, tapi berpikir ini kena enggak syar'inya. Makanya silih wasiatan. Kami aya persistri teu nganggo kaos kaki pasti deemutan ya. Ibu pasti ada yang kurang, ibu ka warung sok nganggo kaos kaki tara? Ka warung. Osok. Aya nu osok pasti seuseurna belum, ya kan? Ibu mah aya masjid di sini cuma 2 meter dari rumah. Ai ka masjid mah nganggo kaos kaki, ai ka warung tara. Naon eta teh sababna? Pas ditaros ibu nah ka warung tara nganggo kaos kaki, ngawalerna da di warung mah teh aya malaikat. Cenah kitu kan. Aya atuh di mana oge. Maka diemutan ibu-ibu sadeananya. Sadi dinten teh di kaos kaki we. Ditaros deui ku simkuring kumaha ibu tos di kaos kaki aya nama di luar oge. Alhamdulillah ibu sapertos diterangkeun mah abdi teh. Ka warung di kaos kaki, ka nagang di kaos kaki, beli tahu di nagang lumpat teh di kaos kaki. Alhamdulillah cek simkuring. Tapi ibu abdi disengseurikeun batur non margina. Eta tatangga tos tilu dinten ka abdi teh nyampeurkeun, ibu teu acan damang keneh cenah kitu. Nah. Dianggapna teh muriang. Dianggapna muriang nganggo kaos kaki wae. Nah, maka dianggap muriang cek simkuring wios, Bu. Berarti mereka memperhatikan. Yang biasanya ibu tidak pakai kaos kaki, sekarang pakai kaos kaki. Tapi simkuring penasaran, ibu pakai kaos kaki apa? Abdi mah da jami konaa. Saya aya we anu katuhu hideung, anu kenca biru dongker. Loh, kok gitu sisirangan? Wios da saena asal buni we. Eta kaos kakina naon? Mohon lumayan tilas men bal si akang meureun we. Disebut muriang ge meureun. Karena ibu buni tapi tidak berseni. Makanya seninya digunakan, ibu-ibu etikanya digunakan. Ya bonya, ulah nyebatkeun nutup urang teh aya nama naonnya, ortodok, ngerakeun tidak ibu-ibu. Asal ibu tahu seni, insyaallah akan aman-aman saja begitu ya. Maka ibu-ibu bercerai-berai jangan sana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan tuh Bu. Jadi kalau kita mengartikan apa arti jamiah bagi kita, nu baheula resep mumusuhan tos di jamiah mah resep duduluran, begitu maksudnya. Cuma satu disebutkannya, tapi eta teh imbas kemana-mana. Nu kapungkur mah egois, aya nama rendah hati, ya, menghargai pendapat orang. Yang dulu mah sebelum di jamiah naon eta teh pedit, mah jadi balaba. Nu tadina sombong jadi tawadu. Terus ibu-ibu menghijrahkan sifat-sifat kita yang jelek diganti dengan yang baik. Eta teh tujuan berjamiah teh seperti itu.
Ya, contohnya tadi di masa jahiliyah macana dulu, sekalipun kita insya Allah tidak pernah menjadi jahiliyah, tapi kekurangan itu tetap ada. Kalau Bu Ella perlu tanya ke ibu-ibu, ayat teh diantawis ibu-ibu kapungkur nu nganggo rok mini ada nggak di sini? Ada. Teke ngacung ya, yang pakai rok mini. Terus jerugan, tabuh opat sontan gaga jerugan, poli di lapak. Karena ibu jago poli, badannya begitu tinggi, wah lamun nyemes teh udah ibu-ibu digandrungi oleh semua orang. Nonton teh bu istri pameget pacampur. Isin teh harita kitu henteu karena belum punya ilmu. Sekarang boro-boro ningalikeun ping, boro-boro ningalikeun bitis ibu-ibu sadayana man ninggalkan ieu tah. Ya kada ibu no ibu teh nonton kirang rapih teh eta. Ya, ada bajunya seperti ini nih tuh, ada bajunya seperti ini, tapi ayah nu teka tutup dari sini ke sini, pakailah manset, kan manset ada di mana-mana sekarang, ya. Ibu-ibu dulu kaos kaki tos, ayana manset yang ada kurang. Kenapa? Pami model acukna anu dugi ka dieu naon namina teh sih modelnya seperti ini enggak apa-apa, enggak pakai manset juga. Tapi lamun kita ibu-ibu kan iki ya, apalagi lamun nerangkeun kan melorot tuh ke sini tuh. Iya harus ditutup ka dieu teh. Sami eta teh sami jeung ibu teu nganggo kerudung kalau ini enggak ditutup itu karena seluruh badan kan harus tertutup ya. Maka mulai nilari manset oh ini ya. Ketika sudah nyaman pakai manset nyaman saja. Mun teu nganggo asa kumaha teh ya, itu harus dimulai. Dengan ibda binafsika, mulai dengan diri kamu sedikit demi sedikit. Nyebut seperti itu, ya. Nah, kerudungnya kan orang kapungkur sana sekieu kerudungnya, tapi mulai sekedik-sekedik, oh ini nyaman. Kalau sudah nyaman seperti ini, ibu-ibu, bade nongeng, bade naon katutup ku kerudung, ti penggar katutup ku kerudung dari depan ponnya gitu kan. Nah, ini diajarkan di mana di jamiah semua pembinaan-pembinaan itu ya, insyaallah. Mana Bu, lalu Allah mempersatukan hatimu, tabu. Mempersatukan hati, tadi kan ada satu rasa, ya. Satu rasa itu rasa cintanya sama, rasa hariwangnya sama. Kalau ibu melihat ada orang nginjak-injak Al-Quran, ibu nyedekkan hati teh sarwa, perasaan teh seperti itu. Yang menghina Islam sama seperti itu. Kenapa? Umat Islam sejati harus marahlah ketika agamanya dihina orang, ketika Quran dihina orang. Satu rasa, maka satu perjuangan, satu doa, satu usaha semuanya kan seperti itu ya. Mempersatukan hatimu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini hatinya menyatu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Orang satu merasa bahagia, kita ikut bahagia kan. Gaduh tatangga ihwan kan tenang sesama naon ibu-ibu, sesama anggota kuriak agung teh bumina teh kumaha cek ibu alhamdulillah ya Allah anjeunna gaduh rezeki satu rasa. Ulah tibalik ibu-ibu ningali tatangga nuju kuriak bumina agung terus ngagibrig panas tiris ngagibrig panas tiris. Semalaman enggak bisa tidur, guling gasahan terus. Enjing-enjing ibu-ibu digotong ke rumah sakit ya. Kata dokter sakit apa ibu nggak tahu dok, nggak tahu ini tepuguh rasaan katanya. Oh iya, udah ya diperiksa hiji-hiji. Akhirnya nyebatkan sama dokter ibu sehat kok. Sehat ini tuh lihat tuh hasilnya tuh sehat semua. Tapi ibu kenapa kelihatan payah banget ini? Wah pikiran kayaknya. Cek dokter terus kata bang, iya dok saya tuh banyak pikiran. Sok sebutkan Kak Abdi naon ibu teh mikiran naon tatangga kuriak tah dia bisa deh. Rasanya udah beda makanya jadi sakit sendiri dia. Kata dokter udah pulang sana, di sini nggak ada obat yang seperti itu. Karena obatnya ada di Al-Quran itu ya. Naon sabana penyakit hati teman bukan lagi penyakit awak, penyakit hati. Sirik pidik kadituna sok bahayana jahil kaniaya. Tuh seperti itu. Jadi batur bunga ngiring bunga namanya tahniah. Makanya ibu-ibu diulam kanu hajat tahniah. Bade ka mana ibunya bade ka uleman. Ada orang yang ulam karena syukuran anaknya udah pulang dari Jepang. Ibu syukuran kenapa? Karena punya cucu yang pertama di akikah itu. Ta ibu eta tahniah. Jadi tahniah teh adalah apa? Satu rasa untuk bahagia. Satu lagi apa? Satu lagi selain tahniah nasi jadi takziah mah satu rasa dina kasedih. Urang gaduh ihwan dikantonkeun pupus ku carogena sumping ibu-ibu. Nyarios anu lemah lembut, anu menenangkan hatena. Atanapi ngalayat ka mana ka rumah sakit nuju repot panyawatna kanker. Ibu teh ngalayat bari ngadongikeun sing tabah sing tawakal. Tatangga abdi ge panyawat kieu mah moal alami 2 dinten ge maot edas eta kumaha ngalayat teh kitu. Atuh beuki ngagibrig nu teu damang teh nya. Nah, ibu taziah itu artinya seperti itu. Jadi di najamiah itu harus ada yang seperti itu teh, saling merasakan ya.
Nah ibu-ibu kemudian tadinya memusuhan jadi resep bersaudara ya. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka tuh Bu. Kalau kita ada di kayan jahiliyah, hampir-hampiran digebrus karena neraka disalamatkan. Akhirnya tah maksud dina jamiah teh hoyongna kitu. Kan ibu jadi bisa nutup aurat kan hari tama hampir tenggelam dina neraka. Kenapa? Karena ngangoraksukan pungsat, teu nutup aurat, teu leres mere zakat, teu leres ngaluarkeun infak, kemudian ibu-ibu sombong, kemudian ibu-ibu harita hampir di jurang neraka. Tapi ketika mengerti dan bersama-sama di jamiah, maka ibu-ibu dihentikan satu demi satu. Tujuan nanti berjamiah eta ya, untuk ngajahit tina cilaka jadi selamat. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana tuh, insya Allah ya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk, insya Allah ya. Ibu-ibu di palihanap ayat hadis ya. Di sini lebih jelas diartikan lagi ya Bu ya. Ia mah larangan tadi ya. Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik tabur ada ke tengahna ya. Nah, radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jadilah kalian janganlah kalian saling membenci. Tabun nu kahiji jangan saling membenci. Ari saling membenci teh si A kasih B atau si B kasih A. Dua nana. Si A ngewa kasih B, ku si B dibales jadi ngewa kasih A, ya. Sega ibu gaduh tatangga abdi geuleuh ta ka tatangga eta kenapa? Eta sakitu panen buah saseur-seur teu mere ka abdi. Gila itu orang ya. Padahal aku tahu banget loh ketika lewat ke sana apa tina pentilna eta si buah teh malah dihitungna tuh capek-capek jeung dihitung sagala. Berkembang itu tahu sampai gede. Nah udah pada gede manehna teh jajal husnudon. Jigana lamun panen dikirim lah saboboko mah kitu jo saboboko we. Pas pulang dari sekolah dia karena ngajar, pas lihat, aduh, terus dipanen ini mangga. Ya kayaknya ada di rumah. Pas tuduh kita ke bumi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama gening tos mulih mun amlok ke jangjang bade naros. Tadi anu ngirim mangga teh ka dia buah. Teu sahanya. Itu eta tetangga urang cenah kitu panen tuh seueur pisan. Naroskeun ka carogen teu ka putranan teu. Eta menjonyel amak dasarnya jelema kopet cenah kitu nya. Didongengkeun deui kana sanes. Pas dia lewat pas kana tangkana teh jong ngadoa ya Allah, mudah-mudahan tahun depan tong buahan deui ieu teh. Tuh, ibu-ibu, amak eta teh karena teu dibere ku batu. Ketika ditanya ibu, itu tetangga ibu pelit ka ibu teu mere, ari ibu sok mere tara ka manehna tara. Tuh, ibu-ibu sadana ari batur salah disalahkeun, ai manehna tara mere teh disalahkeun. Jadi artinya saling memberi kalau begitu mah. Ketika ibu punya rezeki berilah, makanya ibda binafsika. Sok mere heula, tong jojol hayang dibere. Karena ayadul ulya khairun min ayadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, ibu jangan mau dihormati orang, ibu dulu menghormat orang lain. Ibu jangan mau disayangi orang lain, tapi ibu harus menyayangi dulu. Semuanya ibda binafsika, mulai dengan diri kamu. Tabunya kita rintis di dalam jamiah harus seperti itu. Bila ibu gaduh tatangga, rada hese barang bere, coba dikirim sama ibu. Bukan ibu ingin dikirim, karena kita aja ingin memberi contoh yang baik, memberi ibu sadana dengan bahasa yang santun. Ari pete ibu tos mere teu dibere wae, tong nyeri hate. Karena cek Allah tunggu, nanti malaikat yang akan mendoakan kamu. Maka sampai kepada waktu subuh malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, berilah ahli infak itu pengganti dari apa yang pernah diberikan pada orang lain. Tuh ngadoakeun ke malaikat. Jangan salah ibu, malaikat kalau berdoa pasti diterima oleh Allah, dijabah ya. Jadi mun ibu masihan tong hoyong dibalas deui. Mun teu dibalas nanti Allah yang membalasnya ya. Kan mereka juga kadang begini menyebutnya jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi balasan kepadamu dengan yang lebih baik, cukup itu ya, seperti itu. Maka ibu-ibu jangan saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi. Kumaha saling membelakangi teh? Kumaha? Dipoto apa tukang-tukang gitu? Bukan. Saling membelakangi itu saling menghindar, ibu-ibu ya. Harusnya kalau ada orang yang lewat tenaros bahwa dia tidak melihat kita, husnudon lah. Kita yang nanya, ibu angkat ke mana? Bareng, aduh ibu hapunten mana itu aya ibu tadi ke pasar. Lagi heula tuh mangga gitu kan. Jangan saling membelakangi, manehna teu nanya, ibu teu nanya, jangan begitu ya. Jadi harus mulai dengan diri sendiri yang baik.
Nah, maka dipengkernya tadi mah larangan, jangan. Dipengkernya jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tuh, ya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kakak sayang kepada adiknya, adik hormat kepada kakaknya. Jalan itu kehidupan indah. Suami memberi, istri diberi, ikhlas dua-duanya, indah itu berumah tangga. Sama, menjalankan kehidupan pun seperti itu dengan masyarakat luas, dengan sesama ikhwan atau masyarakat luas, ya Bu ya. Dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Naon mendiamkan saudaranya teh? Ngamusuhan teh kedah 3 dinten teh tos beres nyabonya eta teh kanggo nu teu kiat amak pisan sok atuh saur-saur teh. Dan manusia mah emang wajar kalau punya rasa marah. Sok enggak apa-apa marah 3 hari. Kalau sudah 3 hari sok enggak pacan teh deui. Kitu maksudna teh ya. Tapi ada yang lebihnya. Udah 3 hari can wawuh keneh aya teu? Aya. Makanya dina hadisnya dilanjut teh ya taqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Sebenarnya mereka berdua bertemu itu dina gang teh. Tapi nu hiji ngabalieur, maka dibungkas ku Rasul wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi mun manehna bawa doa ku ibu ditaros. Teu nemalan wios, taros deui 2 kali teu nemalan. Pas katiluna ibu damang cager, kitu nemalanna teh. Wios ibu sabda astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tos ngawaler eta mah. Enjingna ditaros deui ibu sareng saha? Sarang pun lancet, kerada lembut sekarang. Alhamdulillah. Pas nu katiluna, ibu damang naros ka urang. Berarti kita sabar. Rasulullah seperti itu kan. Mereka ngambak Rasulnya malah yang membagi kasih sayang. Makanya Rasul dipenten bukan hanya oleh umat Islam, tapi dipenten oleh semua manusia. Bahwa manusia terbaik di dunia tanya eta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ibu mangga dipengker, nah ini arti dari baiat ya Bu. Ada baiat di zaman Rasul. Kenapa saya harus ngambil hadis ini? Karena dina jamiah kita ada baiat. Saya boleh tanya ke ibu-ibu apa baiat teh? Janji kasaha? Kasa janjina? Ka Allah. Jangan kepada ketua. Janji kepada Allah tapi dibimbing, disaksikan oleh ketua dan yang lainnya. Bu ya. Nah ini pernah ada satu ya Bu janji yang dibaiatkan oleh Rasul dengan sahabat pada waktu itu. Sahabatnya namanya Jabir, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Kita baca di sini. Hartos namanya langsung ya, artinya aja langsung ya. Nah, engkau membaiatku untuk mendengar dari awal dulu. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku tanyakan. Jadi Jabir itu bertanya kepada Rasul narasna kieu, wahai Rasulullah, untuk apa kami berbaiat kepadamu? Kitanya. Jadi ada baiat di zaman Rasul juga. Buat apa kami berbaiat kepadamu? Nabi menjawab. Nah, di bawah langsung. Engkau membaiatku untuk mendengar. Garis bawah ibu. Jadi untuk mendengar. Ibu geuning sok ngejebakeun abdi mamangga da salaku anggota sami'na wa ata'na we. Naon sami'na teh? Kami mendengar wa ata'na, kami taat. Saur ibu ketua teh, ibu punten nih rada mandek nih iuran anggotanya. Bagaimana ibu? Nah, ditaroskeun itu mengingatkan. Karena kita punya sejumlah tugas dan kewajiban di dalam jamiah teh. Tong diabotkeun, ngaduan ke Allah, ya Allah, berilah saya rezeki sehingga saya bisa memberi iuran dan seterusnya ya. Nah, satu untuk mendengar, Bu ya. An ibu sok ngadua kieu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya. Sami'na wa ata'na. Jadi pami cek nasehat teh saur ketua teh ibu, punten ibu katinggalna teh ke rada jarang hadir di narapat teh. Coba ibu ka mana eta di emutan ya. Sami'na wa ata'na ulah amak mending ngatur-ngatur kumaha abdi we suku-suku abdi leungeun abdi yang ini atuh. Nah, ulah. Masa anggota seperti itu ya. Mendengar dan taat. Dalam semangat dan malas tuh, aya semangat aya malas. Emang dina kahirupan teh kitu aya malas aya semangat. Ibu pernah enggak malas tahajud? Pernah? Pernah sering? Sering pernah. Pernah. Bade tahajud tapi pas cengkak aduh ya Allah menikah nyeri si angkeng nyeri apa-apa nyeri ibu jogoledak deui Allah enjing insyaallah enjing we salat teh. Ibu-ibu nah nyebatkan enjing bakal hirup keneh gitu. Nah ibu ya kalau kita pikir-pikir
Malas infak pernah, malas tahajud pernah, malas sholat duha pernah? Pernah. Ibu sholat duha teh kan nu 2, nu 4, nu 6, nu 8, nu kaanggo ku urang Tasik nu mana? Sami jeung orang Banyaran, ya Bu ya. Milihna 2. Tapi 2 juga sudah hebat daripada tidak sama sekali, ya Bu nya. Sholat duha 2 rakaat itu bisa mengisi seluruh sendi kita dalam tubuh. Ada 360 sendi. Apa itu sendi? Iya tah. Allah ngadama engsel, ya. Kita bisa namprakeun, bisa digoyang-goyang, bisa dikieu-kieu karena ada engsel. Semua sendi yang ada di tubuh kita itu ada 360. Itu harus diisi dengan dikir kepada Allah. Berarti 360 dikir. Tapi Ibu kan sepagi itu kan tidak begitu. Subhanallah, tidak sebanyak itu. Allahu Akbar tidak sebanyak itu. Tapi barang siapa orang Islam yang sholat duha 2 rakaat, maka sholat duha 2 rakaat cukup mengisi seluruh sendi dengan dikir-dikir yang ada di 2 rakaat itu. Masya Allah, eta teh 2 kantanan upami opat, kantanan upami genep, kantanan upami 8. Pernah nggak sholat duha 8 rakaat? Pernah? Sekali-kali, ya. Atau Bu Ella abdi teh sanesna naon mun 8 rakaat teh lieur dina suratna abdi teh. Karena sekarang ada fatwanya kan sholat duha di 1 kali salam kan. 8 rakaat breng 1 kali salam ke kanan dan ke kiri. Aduh, abdi teh lieur dina bab suratna. Tong lieur. Pilih anu kahiji tina a. Alam nasro rakaat kedua alam taro kaifa katilu ara'aital ladzi nu kaopat alhaqumut a. Ayeuna tina i tuh. Ida zulzilati ida jaa inna anzalnahu lailatul qadr. Nu kaopat nikmat pisan. Inna a'tainakal kautsar tuh. Anu tina kulkulan komo karesep Ibu kul ya. I tuh ada. Wa banyak banget itu mah wa wal asri ta karesep Ibu wal asri ya dan seterusnya. Mangga atur-atur. Tapi satu acan tiasa nu 8 2 aja dulu didawamkeun. Tapi Rasul justru seneng milih yang 2 tapi dawam daripada milih nu 8 rakaat bleg 2 minggu eureun lila teuing seperti itu ya. Mangga Ibu lanjut, semangat dan malas ya. Tadi teh mendengar padahal sedang malas tetap mendengar ya. Taat padahal sedang malas tetap. Yang berikutnya berinfak dalam keadaan susah dan mudah ya. Berinfak dusakeun we. Kalau sedang mudah berinfaknya karena kenceleng blog 100.000. Aya nu 100.000? Aya. Tapi nu 100.000 teh ulah yongkat yang liku batur. Nu 100.000 nyabut tina dompet ni set dikaluarkeun. Ditilep-tilep terus asupkeun tungtungna cabut deui. Asupkeun cabut deui. Cek batur eta si ibuna naonan hayang kapuji. Ku batur da ngalebetkeunna 100.000. Nu hiji deui mah teh hayang kapuji, maka dicanak itu si kenceleng tilas kue kongguan teh. Tapi dibuka tutupna teh loh, kok dibuka si ibu teh kunaon? Sedangkan masihan 100.000 pek teh diangsulan 88.000. Jadi sabaraha masihanana? Ada-ada aja ya. Pokoknya mah saayana weh asal ikhlas. Terus beramar ma'ruf nahi munkar. Terus membela agama Allah. Tabu ada di jamiah itu seperti itu. Membela agama Allah maka kita kan suka ada apa ya? Kayak orasi. Diumumkan dari PP. Nah, orang-orang harus berkumpul di PW misalnya, ya. Semua otonom berkumpul, kita akan orasi ketika ada terjadi sesuatu. Ibu eta breng sadayana ngabling. Seperti itu, ya Bu ya. Kadang kita ada latihan manasik haji di Tasik, sok aya latihan manasik haji. Tuh kan bring, ibu seperti itu. Resep ya, samina wa atona. Jadi semangat, oh begini ibadah haji. Nanti kalau Allah memanggil dalam ibadah haji yang sebenarnya kita udah punya ilmunya. Oh, jadi ibadah haji itu jangan jangan asal-asalan, harus benar-benar supados ditampi ku Allah gitu ya. Itu ada di jamiah kita insyaallah ya. Tidak takut celaan pencela. Ada orang anu sok nyela kan Bu, ada ngahina ka orang sok aya. Ibu tadarus di mana memang bisa gitu bari jodang jeding. Padahal manehna gitu bisaeun eta teh. Ya banyak ibu dihina orang tong liren gara-gara dihina orang. Oh, berapa banyak yang menghina Rasulullah dulu. Rasul itu disebut majnun, disebut kadzab, jalan terus ya. Sampai di Baledogan itu di Taif itu
sampai berdarah-darah, Rasul berhenti dakwahnya? Tidak, karena celaan itu akan menambah pahala kalau kita sabar. Itu bagian dari ujian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang cerita, bari cerik, abdi lebet pers istri, tapi dimusuhan kumitoha, ayeuna gitu ya. Iya, sabar aja, sabar. Karena mereka belum mengerti. Makanya kumaha mun kitu, sok pintonkeun akhlakmu sae. Sanes mengada-ada bahwa kita ikut di jamiah itu ingin merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ketika orang melihat kata haji, resep geningan. Nah, seperti itu ya Bu ya. Itu untuk semua orang. Mangga Ibu di Bengkerna, nah Rasul ini minta menolongku dan membelaku tuh. Bu, Rasul itu seorang ketua pada waktu itu. Seorang pemimpin, tapi mengerti pasti bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Pemimpin itu akan berhasil ketika dibantu oleh bawahannya, kayak di taskil. Yang hebat itu ketua, kemungkinan ketua tidak hebat. Upami itu dibantu ku para taskilnya. Maka ini bidgar ekonomi bergerak dengan cepat, bidgar hajum bergerak dengan cepat, sehingga kekuatan itu terjalin satu sama lain. Ya, seperti itu ibu-ibu. Dan Rasul juga meminta menolongku. Kalian harus menolongku katanya, dan membelaku ketika aku sudah ada bersamamu. Kan seorang ketua suka, sebentar, nih kita menghadapi masalah nih, ada seorang anggota begini, bagaimana? Coba ide-idenya keluarin sadayana. Terus dihimpun, dimusyawarahkan, maka jadilah kekuatan. Rasul sami seperti itu. Minta pendapat Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu? Itu kan Bu, semua diminta apa? Pendapat-pendapatnya untuk disatukan. Karena tadi untuk menjadi satu rasa, satu suara, satu usaha ya. Sebagaimana kamu semua menjaga diri tak? Kamu tuh harus menjaga aku, kata Rasul itu, seperti kamu menjaga dirimu sendiri, menjaga anak-anak, menjaga istrimu. Dan kalau keadaan seperti itu, tabu dipengker, tolong digarisbawahi. Dan surga menjadi balasanmu, garis bawahi ya. Jadi tujuan untuk hidup berjamiah itu tidak ada lain, ingin keridhaan Allah, menjadikan baik yang tadinya buruk menjadi baik, dan ingin sekali jaminan dari Allah bahwa Allah menghadiahkan apa kepada kita? Surga, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Atos rengse, alhamdulillah. Capek ente ibu? Capek tuh. Ibu tuh hebatnya tara capek, ibu mah hebat luar biasa ya. Gimana ini pembawa acara diizinkan itu? Ada yang bertanya katanya? Oh iya, ibu, mangga minta izin dulu kepada pembawa acara, boleh? Gimana Bu, diizinkan? Satu aja katanya ya, diizinkan, tapi ibu to the point ya, to the point, coba, mangga. Iya. 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 Terus segitu. Ibu-ibu ya emang ada sih ya. Ketika ada seorang nenek-nenek sudah tidak menarik sahanu bogoheun, katingali geteu kaditaeun ya. Begitu pada awalnya. Tapi Ibu, kita ingat, kita itu jadi sepuh. Sepuh dalam keluarga itu menjadi contoh yang baik. Sekalipun Ibu diperbolehkan, bukan diperintah tadi ya. Jadi pernyataannya bukan diperbolehkan bagi ini dan aki-aki bolehlah ya. Saling melihat juga tidak begitu di ayat Quran teh. Jadi seorang yang nenek yang sudah tidak menarik, dia boleh membuka aurat, boleh. Tapi bukan perintah. Tapi pasti kalau kita menarik, yang lebih baik itu seorang nenek tetap dengan kerudungnya, seorang nenek tetap dengan kaos kakinya. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan anaknya, bertemu dengan cucunya, bertemu dengan masyarakat. Masa iya semakin sekolot kok jadi udar, padahal itu harus memberikan contoh yang baik. Anger, kalau disimpulkan untuk terakhir, sekalipun diperbolehkan untuk membuka aurat, anger yang baik itu tetap menutup aurat karena sebagai uswah hasanah bagi keluarga dan masyarakat. Paham Ibu? Iya, terima kasih. Itu saja mungkin ibu-ibu sakitu nu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan nyantan ilmu nu manfaat kanggo sadayana. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga orang sami-sami ngadua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini. Iya pada tenang itu. Aku iya pada nitip kamu PWP sistri serta terus Muhammad terus pimpinan wilayah kami Ketua PT Ciberem. Salam tipun biang kan pipi malah enak tuh. Ada silaturahmi 1 September ya. Di Saung Wajah Aisyah. Lihat terus menjadi Mekah. Oh, sarang ya. Ibu Haji Yu, Ibu Haji Yu Ketua Umum. Ibu Haji Ani. Neneng ya, neneng. Iya, Mas sama Ibu. Punten. Ya, anak-anak nanti mohon ya. Mohon ya bukan tugas sama Ibu. Mohon ya. Terus saya iya dia pimpinan cabang yang ada di Kota Tasikmalaya anu paratos ngintunkeun jamaah atanapi partisipasi dina panaosan PW anu diselenggarakeun di PT Ciberem. Ranking kahiji tina kehadiran tuan rumah Ciberem. Ranking keduana India. Ranking katiluran Sarwa. Kalopatna Mangkubumi. Kalima Cipedes. Genep Cihideung. 7 Bungursari. Kenapa? Karena yang banyak anggotanya rankingnya mungkin dibanding dengan jumlah anggota yang datang itu ya. Persentasenya Ibu untuk Cipedes 16,6%. Ini dia 29,9%. Tawang 26,6%. Cihideung 11,2%. Mangkubumi 22,1%, Bungursari 4,2%, Ciberem 54,5%. Aku nuhun karena kepentingan Ibu Sadayana, maka berpengalaman TKW akhir kurang Ibu ngalalu. Ngalalu. Salam telepon biang salam TV ini lah pilihan salam apa hati oh tatang video dapat gitu sana kaya senang abis sadar kata kita beli atau pergi karena ya teh lagi biasa ini pun dekat sama negara kami kasih di sekolah yang lain ayah ada orang orang ya ada orang yang bagi-bagi sarung ibu sarang ibu haji ayah putrana Masya Allah
Tanya salam deh ke mama ada kangen gitu. Dia mau ngomong salam ke saya. Salam hati neng. Betul nama anak menuju KKM. Oh, ayo deh. Sekarang saya. Ada Bu. Iya. Ampun kan kasihangan. Kan orang mending serat tadi kan. Ada kemana ganti dari kostum eta. Asan bubar asan nah dia kan ngawulang deui ngawulang. Bukan dauron. Dauron tasbih. Asan belajar. Asan na pasabrina nuju itu pakepokan murid baru teh gini lu. Kan murid baru mah. Lagi bunga lagi naon ya iya mah dapat yuk udah ditutup panseur keneh kepo